COVID-19 menyebabkan banyak orang jadi pengangguran. Badan Pusat Statistik mencatat ada 29,12 juta orang terdampak COVID-19. Ini adalah data survei Angkatan Kerja Nasional per Agustus 2020. Nah, jumlah ini setara dengan 14,28%. Bakal mengulas sejumlah perusahaan di Indonesia yang terpaksa mem-PHK karyawannya akibat wabah COVID. Ini rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo, sudah diputuskan Bapak Presiden, dilanjutkan sampai akhir Juli. Om Daswan gimana ininya nih, ya, kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Aduh. Ya. Pokoknya kalau melihat Om Daswan seger begini, sehat-sehat, kita bersyukur semua nih ya. Nah jadi, amin. Jadi memang tadi yang di setel sama Om Baung itu kan cerita tentang bagaimana efek dari penyakit yang luar biasa ya. Yang teman-teman kita juga udah banyak yang kena gitu. Tentunya kita mau mendengarkan cerita dari Om Daswan nih ya. Nah, kalau ngomong-ngomong sekarang Om Daswan apa kegiatannya Om? Iniannya? Masih dengan itu, ayam racikannya. Oh masih. Emang udah cerita dari dulu sebelum COVID atau apa? Emang beralih usaha jadi fried chicken? Jadi itu berawal dari kita karena ada kejenuhan di tempat kerja. Sepertinya nggak ada perkembangan yang bisa diharapkan. Kita coba untuk mencari usaha alternatif. Ya. Oh dulunya kerja ya Om ya? Usaha akhirnya. Gitu. Sebenarnya dari dulu tuh sebelumnya dagang juga. Nah, terus sempat kerja, terus kembali ke dagang lagi. Ini juga dapat idenya sebenarnya dari teman kita juga, dari 485 juga, Teddy Danan. Iya. Dari jalur dia lah akhirnya saya bisa buka fried chicken ini. Dengan sistem kemitraan. Ini dibukanya jadi sebelum pandemi ya Om ya? Sudah 2016. Oh 2016. Nah terus kejadiannya gimana Om? 2016. Kejadiannya gimana nih? Pada saat COVID sekarang gimana? Tambah maju atau ada? Nah ini judulnya kita serem juga ngeliatnya tuh. Kiat tajir di saat melintir. Kita tajir enggak, melintir ya nih. Gitu ya. Sekarang bawaannya malah getir aja. Kita dimintain soal kiat-kiat tajir lah. Kita kan tajir enggak, melintirnya iya gitu. Jadi gimana kita kasih mau dikasih ke teman-teman ke apa yang ada di warung ini. Jadi istilahnya Om Daswan emang sedang mengalami juga nih ya masa-masa yang agak memprihatinkan ya. Di awal-awal kita kembali ke awal-awal COVID dulu ya. Jadi itu Maret itu sudah kita mulai terasa ya ada perubahan dari overhead ya kan. Tapi ya alhamdulillah waktu itu kita masih bisa menyisihkan nih dari omset ini, ada yang kita sisihkan untuk kita kita berbagi lah ya istilahnya. Oh luar biasa di saat Om lagi juga sama-sama merasakan tuh secara ini jadi, Om juga ingin tetap berbagi ya Om ya. Jadi kita secara nggak langsung ambil persentase dari yang omset kita itu kita sisihkan setiap hari. Nah kita ngambil momen karena kita ambil Jumat. Jadi Jumat kita buat ya kira-kira berapa dus gitu kan, ayam dengan nasinya, kita putar di jalan, kita yang mana kira-kira layak kita kasih. Itu aja itu di awal-awal COVID ya. Nah itu aja udah Om tuh udah tajir tuh Om dari rasa gitu untuk berbagi itu aja. Nah, itu kan
sebuah kekayaan batin juga tuh. Nah, terus gimana Om? Setelah itu ada peningkatan atau gimana cerita selanjutnya? Peningkatan enggak. Semakin hari ya kita sudah mulai ada itu, sudah mulai turun ya kan gitu. Ya, gitu. Kalau sekarang ini kita buka itu masih untuk sebagai ya pemasukan juga sebagai eksistensi gitu, masih eksis, kita masih dagang gitu loh. Iya. Kalau kita sifatnya warung, kelamaan nutup tuh orang bilang ntar ini orang udah nggak buka lagi apa gitu kan? Iya, susah lagi, orang nggak percaya ya. Ini warung sebenarnya bangkrut atau gimana begitu ya, nggak buka lagi. Gitu. Dulu ada karyawan ya Om, sebelumnya Om? Belum ada karyawan. Oh, memang dari dulu belum ada karyawan. Kita swalayan. Dari mulai nyuci sampai dari awal ya. Sampai mateng kita yang layanin, sampai ngejual kita yang layan sendiri. Oh, luar biasa juga Om. Ini ya. Sebenarnya fighting spiritnya. Sebenarnya itu ada apa ya? Dari dulu itu kepengen kalau mau buka usaha tuh kita yang ngelayanin gitu. Supaya kedekatan kita sama konsumen ada. Kadang-kadang konsumen kita itu kalau dikasih tegur sapa itu jadinya lebih dekat, lebih ini ya kan. Jadi memang Om sengaja gitu ngelayanin ininya langsung ya ke customernya ya, supaya bisa ada apa namanya feeling personal ya. Iya di situ. Jadi kita lebih dekat juga, lebih enak juga. Kalau dia keluhan dia bisa ngomong langsung. Jadi dia nggak ngomong ke orang lain, misalnya ini kok gorengnya kurang garing atau ini kok rasanya berubah. Nah itu kita bisa langsung introspeksi kan. Oh ada pengaruh dari sini, ada pengaruh sini, olahannya gimana gitu kan. Nah ini kan lagi turun nih Om, lagi turun. Nah ada upaya apa? Kira-kira kiat apa nih Om buat ngatasin ini? Nah karena omset turun, ya namanya omset turun jadi penjualan juga turun kan otomatis. Kita coba-coba dengan apa namanya sih istilahnya, dimodif lah dikit ayam ini. Kita biasanya jual ayam kasih saus aja kan. Kasih saus tomat sama saus sambal aja kan orang udah gitu. Sekarang kita coba itu ngolah dengan dibuat geprek. Ada gepreknya juga sekarang. Geprek gitu kan. Ada bikin geprek gitu kan. Nah, kalau jadi hasilnya geprek itu memang hasilnya ya agak bertambah sedikit tapi masih. Gitu. Kalau sekarang ini sudah bisa bertahan, udah bagus. Alhamdulillah. Nggak dulu pikirnya, sekarang ini udah iya gitu. Benar. Pikiran nggak gila aja itu udah bagus lah Om. Yang penting kita tetap waras, sehat gitu ya Om ya. Ini ya. Nah itu benar. Sehat tuh. Ini sekarang udah mikir tajir di materi sekarang. Kalau tajir di materi udah, yang tajir pun sekarang udah pada lagi nyungsep. Melintir ya. Melintir juga. Kalau ada pengalaman batin Om, kira-kira apa ya yang bisa ada mungkin kan selama pandemi Om mungkin terus berpikir, ada perenungan apa kira-kira yang bisa Om sampaikan gitu? Iya biasanya lah kita sebagai orang beragama sih ya, saya yakin semuanya sesuai dengan agamanya, mereka akan melapor ke Tuhannya. Itu aja kita aja. Jadi kita larikan ke atas. Iya, kita larikan ke atas. Suasana seperti ini, kita apa hikmah yang bisa ambil? Memang apakah ini yang cobaan ini pasti ada baliknya. Itu kan ada baliknya. Itu yang jadi untuk penguat kita supaya tetap usaha, nggak lemes, nggak apa gitu dengan yang berkurang. Kadang-kadang kita kan jadi lemes. Optimis. Apa gitu nggak? Kita jadi tetap dibuka. Sesuai jam bukanya jam berapa gitu. Tutupnya ya kalau memang habis cepat ya alhamdulillah gitu kan. Kalau tetap harus stabil. Karena pengunjung itu udah tahu, udah jam sekian tuh biasanya udah matang gitu kan. Jadi udah standby nih. Jadi orang akan datang di jam itu.
Nah itu yang harus ya apa ya katanya, satu optimis, kedua sabar, mungkin dari ketiga tawakal. Kita udah usaha, yang penting ikhtiar jalan, ya kan. Hasil kita serahkan, kita bertawakal. Alhamdulillah bersyukur dengan apa yang didapat. Ya artinya. Kalau artinya kita kan nggak pernah. Terus gimana? Kalau kita sudah bersyukur apa yang kita terima besar itu kan kadang-kadang relatif ya. Itu insya Allah sih hati tenang aja. Tapi tetap nggak bisa bohong kan. Iya. Cuman kita punya cemas juga aja ya. Cemas ya namanya dapur harus ngebul. Tapi tadi ya Om ya punya keyakinan bahwa toh ini juga dirasakan sekian banyak orang. Tadi datanya aja berapa dan alhamdulillah Om Daswan masih bisa eksis lah ya dalam usaha gitu. Saya juga belajar juga melihat di luar kan. Kita keluar, kita ke jalan. Ternyata itu pegawai Pizza Hut mereka nggak mau dipecat, nggak mau di PHK. Akhirnya manajemen mengambil tindakannya. Kamu masih bertahan di sini. Sekarang gimana kalau kamu turun ke jalan? Bukan turun ke jalan latihan demo. Mereka disebar di sudut strategis. Jadi dia menjemput bola, orang nggak terlalu berbondong-bondong ke counter, cukup di pinggiran jalan mereka dengan motor, dengan mobilnya. Kalau habis nanti ada yang pasok lagi, akhirnya mereka bertahan dan akhirnya bisa menghidupi karyawan-karyawan ini dengan mereka turun ke jalan. Nah, saat sekarang ini mereka sudah mulai agak bangkit saya rasa ya. Nah itu mereka sekarang sudah kembali lagi ke counternya, nggak turun di jalan lagi. Itu suatu apa namanya pengalaman yang saya lihat bahwa ternyata mereka pun kesulitan gitu. Yang berada di mall, mereka nggak bisa buka di mall, mereka keluar ke jalanan. Dan mereka itu kan sudah mengurangi kos, tapi dan karyawan bisa dipertahankan. Sedangkan karyawan bagian dari kreasinya juga tuh ya, mencari solusi begitu ya. Karena mereka menganggap itu kan aset. Kalau mengambil orang baru lagi memulai pendidikan lagi, memberi pengajaran lagi kan sudah istilah rugi kalau orang dari segi dagang. Jadi situ saya lihat itu suatu tindakan yang itu juga yang baik gitu di mereka karena sekarang ini termasuk anak saya juga terdampak dengan COVID. Tadinya dia kerja di restoran Sushi Tei. Akhirnya karena terdampak COVID dirumahkan dulu, 3 bulan dirumahkan. Gaji dipotong, setelah itu akhirnya nggak diperpanjang. Jadi kalau ya kita anak saya mumpung masih gadis, masih muda ya, dirumahkan masih banyak peluang, masih peluang. Kesempatan. Kita coba juga kita bayangkan mereka yang sudah lama bekerja, punya anak, punya bini. Tiba-tiba di PHK. Tiba-tiba di PHK gitu kan, rumah kontrak. Gimana itu yang kita untuk belajar mencari situ, kita mensyukuri diri. Iya betul. Akhirnya kita coba dengan anak-anak nih. Gimana anak saya sebenarnya dia jurusan boga. Coba-coba mengolah dengan akhir kita memang zaman saya ini zaman digital, kita melalui online. Coba-coba online gitu, online ya, tapi memang karena dia sekarang ada kesibukan, karena dia kuliah, ya sudah, ini jalan kamu berhenti itu memang untuk fokus di kuliah. Yang usaha-usahanya tadi yang kita bisa bikin order untuk setiap hari apa gitu, dia tentukan harinya, ya karena udah sibuk nggak bisa juga, ya sudah saya bilang nggak apa-apa, kamu fokus aja dulu kuliahnya. Jadi kita sekarang dunianya dunia modern, dunia digital. Iya betul Om. Ada Instagram, ada Facebook. Iya jadi kunci itu Om ya. Sekarang main hantam di Facebook, di Instagram.
permainan Iya, juga iya, di betul. Instagram mereka tuh, nah itu. Di TikTok Jadi juga nggak Om? Mungkin ayam oh, gepreknya belum, bisa belum, di belum. ini di TikTok. Oh belum, iya iya. Belum itu. Jadi memang ya keterbatasan juga ya dua-dua ini. Yang paling kita masih pakai GoFood. Oh gitu. Jadi GoFood aja ada itu. ininya juga ya, kontak juga dengan GoFood apa segala macam ya. Iya. GoFood, Nah ya. itu salah satu Ya, cara jadi lah ya memang. Memang sekarang untuk meningkatkan omset dan mendekatkan konsumen melalui online itu. Oh benar. Iya, Jadi kadang-kadang transformasi apapun lah ya, digital. iya Ini. kita datang Gojek dari mana Pak? Saya dari sini Pak, mau nganternya di belakang rumah cuma, padahal dia pakai GoFood. Iya iya iya. Nah iya, ya begitulah. Dan dia nggak mau keluar kan sekarang. Ini contohnya kita juga gitu ya, jauh-jauh apa segala macam rumah kita jadi dekat nih begini nih. Nah, bisa ngerasain aura warung juga jadinya kita nih begini. Ya. Itu memang teknologi nggak bisa dihindarkan dan kita harus manfaatkan. Iya benar. Secara positif gitu aja. Betul. Oke Om, bagus tuh Om. Jadi cerita pengalaman seperti itu ya ininya. Nah barangkali ini yang kedua nanti mungkin kita tanya jawab aja Om ya nanti ya, santai aja namanya juga di angkringan begini Om ya. Nanti kalau mau ada yang mau tanya gitu. Nah, yang mungkin yang kedua Om Baung bisa ini ini kan Tante Ira-nya. Mana Tante Ira? Halo. Ya. Nah, assalamualaikum semuanya. Salam. Ya. Gimana Tante Ira, sehat-sehat ya? Ya, sehat. Jadi saya dengar Tante Ira nih sekarang lagi gencar-gencarnya inian bikin apa nih kue atau apa Tante Ira? Kan kalau dulu kita taunya nih Tante Ira nih, waduh urusannya lebih banyak ke fashion gitu ya, segala macem gitu. Nih memang lagi ngejalanin hobi baru atau ada efek-efeknya juga gara-gara pandemi ini Tante? Gimana tuh? Ya, kalau dibilang getir buat saya itu malah ini ya, kan judulnya tuh getir gitu kan. Ini getirnya menyenangkan sekali, bukan dalam arti dari hasil kue itu uangnya banyak banget gitu ya, tapi dalam proses membuat kuenya itu ada hal-hal yang punya nilai-nilai sendiri buat aku ya, yang aku rasakan gitu. Nah, ini aku mau cerita dulu awalnya. Nah, bener hobi, itu bener hobi ya kalau kue. Jadi kita mundur ya waktu SMP, itu ibu aku tuh orang yang sangat terampil. Jadi saya sudah melihat dia masak iya, jahit iya, terus usaha untuk ekspor baju-baju anak-anak, spray dan apa tuh ke Arab kayak gitu sama tetangga kerjasama. Aku udah lihat, terus dia belajar beauty, kecantikan, tentang hairstylist itu di Stendhal gitu. Jadi aku udah lihat dia punya salon. Dulu di rumah kita ada salon juga. Bikin kue. Jadi mama tuh bikin kue untuk pesanan, di mana resepnya tuh resep keluarga dari keluarganya papa gitu ya. Jadi ada buku atau majalah Belanda. Jadi ini nih resep zaman VOC gitu. Jadi aku bilangnya luar biasa ya. Company punya tuh ya resepnya. Company punya, iya. Kastengels terutama Kastengels. Nah itu jadi kayak resep yang sangat berharga buat keluarga kita, jadi ikonnya gitu. Setiap lebaran pasti ada di keluarganya kita tuh pasti itu muncul karena di setiap generasi ada yang bikin. Nah, pada saat SMP itu ibuku tuh nggak pernah minta tolong untuk ayo bantuin mama gitu, enggak. Pokoknya dia sangat mandiri ya, bikin sendiri sampai akhirnya aku kasihan juga ya, kok nggak selesai nih pesenannya. Akhirnya aku nimbrung, dari nimbrung itu jadi belajar gitu. Terus membantu ibu tapi mendapat ilmu. Iya ternyata. Dan kalau diingat-ingat lagi pada saat bersama ibu itu tuh kayak ada bonding ya antara anak dan ibu gitu, yang aku ingat sekali tuh, banyak sekali cerita yang mengalir pada saat kita sambil mengadon kue, terus membuat bentuknya, bakarnya, nyusun di toplesnya. Itu banyak cerita, baik cerita pengalaman hidupnya dia, kemudian keluarganya, teman-temannya, pengalaman orang lain, dan
akhirnya sampai sekarang itu kok jadi bekal ya buat saya, banyak wisdom gitu yang tertanam gitu, dan itu buat saya sih suatu yang punya nilai sendiri gitu. Itu baru sadarinya setelah berkeluarga juga sih, setelah punya anak, suami, ada hubungan antara kita satu sama lain gitu. Ingat nasihatnya saat ibu gitu ya. Kemudian loncat, saya menjalani profesi di mode itu sampai sekarang masih, walaupun pasti kena imbas ya, kena imbas. Ya, nah, udah jarang ada ini lagi ya. Ya, Apa fashion show-nya kan ya, fashion show-nya ya. Lebih ke virtual ya. Gara-gara PPKM ya. Iya itu dia, ditunda gitu. Dan yang tadinya bisa beberapa kali dalam dalam berapa bulan itu ada fashion week, dalam seminggu bisa kerja yang full, itu sekarang udah nggak ada gitu. Jadi terasa sekali gitu. Nah, tapi kalau soal kue ini kan karena hobi, jadi pada saat menikah itu resep ibu saya pakai untuk di rumah aja gitu, untuk kasih temen, ke saudara. Terus banyak yang suka dan mereka terima pesanan nggak gitu. Nah, kenapa enggak ya gitu. Jadi aku teruskan. Jadi sampai sekarang tuh sebenarnya itu udah jadi hobi dari zaman dulu. Dan pada tahun 2015, udah passionnya. Nah, tahun 2015 itu mulai terasa gini, kayaknya aku ingin lebih banyak di rumah aja gitu ya. Nggak kepengen lagi yang terlalu tampil dengan baju yang gimana gitu, yang kadang-kadang harus pakai high heels, sekarang udah nggak begitu nyaman. Terus ada kendala di mata, kalau baca skrip juga skripnya harus tebel nih kalau nggak mau pakai kacamata. Sempet tuh dilema tuh pengen pakai bulu mata tebel tapi nggak pakai kacamata, tapi skripnya tebel gitu karena font size-nya besar. Terus jadi PR sendiri lah gitu. Ada kenyamanan yang akhirnya kayaknya aku lebih nyaman sebagai voice over di FOH. Jadi aku nggak usah effort dandannya, tapi aku konsentrasi dengan tampil ya. Ya betul. Nah kemudian berpikir lagi, ini kue kayaknya harus diseriusin ya, karena ternyata udah mulai banyak pesenannya. Kemudian ibu juga bertanya, ini oven mau diapain yang di rumah mama? Pada saat itu dia udah mulai sakit. Dan dia bilang, walaupun kamu suka di dapur, tapi kamu jangan lupa untuk selalu meningkatkan diri. Nah makanya sekarang nih, jadi kalau sambil bikin kue, tuh kayak kemarin waktu lebaran kan lumayan ya. Buat saya lumayan banget ya, karena ngerjainnya cuma berdua. Andalannya tuh bawa Pariem yang matanya juga ada keterbatasan dan apa. Gitu. Ya jadi memang segitu banyak order cuma berdua tuh. Ya, buat saya banyak karena kerjanya cuma berdua gitu. Jadi pelanggan-pelanggan lama. Ini teman-teman SMA 4 juga, Tari, Mirna, Ija. Banyak ya. Pasti juga pesen kan gitu. Iya benar. Enak ya, terima kasih ya. Terima kasih supportnya untuk semuanya. Gitu. Dan kemudian pada saat ini nih saya pakai earphone, saya dengerin podcast. Jadi ingat pesannya ibu gitu. Jangan sampai kamu nggak update apa-apa gitu. Jadi aku dengerin macam-macam tuh. Jadi gitu. ada aja endgame lah, mindfulness lah, terus ada lagi ngaji. Bener. Makin banyak sekarang ya di jagat maya kan. Bermacam-macam. Padahal itu pekerjaan monoton yang sangat membosankan. Dan yang akhirnya ngobrol sama temen yang belajar meditasi ya, mungkin Dewi bisa menambahkan nanti. Ternyata meditasi itu bukan hanya diem, nafas. Jadi pada saat kita mungkin kayak Daswan ya, aku lihat fotonya tadi Daswan tuh menyusun bata putih itu yang untuk kedai barunya ya, mungkin untuk usahanya. Aku lihat tadi Daswan itu pada saat ada makna-maknanya tuh ya. Iya, ternyata jadi gini, kalau pada kita memusatkan pikiran di satu pekerjaan yang kita sangat suka ya, dan kita diam sampai lupa waktu, lupa kiri kanan, kita konsentrasi, kemudian itu ada kelihatan hasilnya gitu, dan itu membuat hati kita seneng, happy gitu, jadi relax, sebagai relaksasi, itu sebenarnya namanya meditasi gitu. Oke, gitu. Jadi ya aku tambah seneng aja. Jadi kalau dibilang ya memang nggak usah ngejar omset sampai gimana-gimana, tapi bahwa itu bisa berjalan sampai sekarang tuh udah alhamdulillah gitu. Karena anak-anakku juga akhirnya jadi belajar. Nadine itu anak yang pertama akhirnya juga bikin tahun lalu bikin dessert namanya Banakins. Jadi bahannya tuh bahannya adalah banana ya, pisang gitu. Dan saya belajar dari mereka sih, anak-anak yang muda ini. Gitu. Mereka lebih cepat ya untuk digital marketingnya, dia bikin ini Tante, sorry sedikit nih. Kan katanya di masa pandemi itu, katanya memang salah satu bisnis yang paling banyak, ya katakanlah bagus ya gitu ya, itu kuliner tuh. Memang terasa nggak sih? Terasa nggak sih memang sebelum sama sekarang gitu kan, orang banyakan di rumah kan jadi pesen sana, pesen sini.
gitu kan, sibuk. Itu betul. Jadi saya sempat waktu mau Lebaran tahun lalu tuh sempat gamang juga gini ya, galau juga karena bahannya tuh kan saya pakai butter wasteman yang kadang-kadang kosong, terus khawatir, waduh pandemi gini nih gimana ya, datang nggak ya ini karena masih barangnya impor. Terus kalau saya ganti, saya harus menurunkan harga, terus mungkin ini lebih terjangkau. Jadi saya diskusi sama suami saya gimana ya gitu, tapi jadi nggak otentik resepnya gitu. Sementara yang udah pesanan masuk tuh kan tahu rasa yang sebelumnya gitu. Akhirnya oke, udah tetap bertahan aja. Orang mau beli nggak beli, kita tetap pakai resep otentik gitu. Dan ternyata ya alhamdulillah pelanggan lama itu masih terus gitu. Jadi dan setelah Lebaran pun malah karena saya mungkin juga lebih fokus dan bisa meladeni, akhirnya itu masih berjalan sampai sekarang. Dibantu juga oleh Nadine untuk sama Nayobi ya jadi adminnya, aku jadi ikut belajar. Waduh, jadi aku juga belajar dari mereka gitu karena katanya ini harus ada malah jadi bagus tuh family business begitu kan, guyup-guyup jadi. Masih merangkak sih, masih warung, ini warung cocok banget warung. Dan nggak punya kasir, jadi kadang-kadang suka dukanya tuh gini, karena saya suka nggak tegaan, saya senengnya bikin, dibilang enak, saya seneng jadi semangat. Terus orang belum bayar tuh suka lupa, kadang-kadang baru berapa, ini baru ditagih gitu. Jadi emang harus ada kasir. Saya mau belajar sama Pujo tuh ya, Pujo untuk ini ya, pembayaran lewat. Gimana caranya tuh ya biar tertib gitu ya. Emang biasanya sih gitu, orang emang lebih banyak lupanya gitu ya kalau suruh bayar gitu ya. Emang, apalagi tapi ini kejadian bener ya, jadi dia pesen gitu, dia pelanggan lama. Terus dia mau ditagih tuh nggak enak banget karena saya tahu dia masuk rumah sakit gitu, dan sampai saat mungkin ya dia sempat kena COVID, terus dia pasca COVID tuh dia ada lagi sakit apa, jadi kan nggak tega ya mau minta. Iya sih benar. Udah saya lupain aja gitu, nanti kalau dia inget dia bayar ya udah gitu. Gitu ya. Nggak lucu ya buat orang bisnis ya, emang nggak bisa. Dan cuma yang menjadi tantangan tuh gini, tenaga gitu, karena saya belum bisa cari orang untuk ke rumah gitu ya, karena pandemi beresiko kan, itu untuk orang pulang pergi, dan andalannya cuma Mbok Pariem juga yang udah saya rumahkan seminggu, kerja di rumah seminggu. Ini aja sih saya membuat supaya balance aja gitu, karena saya dan suami kan pekerjaannya bidangnya sama ya, jadi kita harus bikin ini baru lah, diversifikasi. Iya betul. Nah, Mbok Pariem ini tuh usianya sudah 71 tahun. Jadi aku nggak mengistirahatkan dia ya. Jadi dia tuh rumahnya di Citayam dan saya di Depok. Jadi dia masih bolak-balik dengan kereta seminggu. Ya ampun, 71 tahun tuh. Betul, tapi itu orang Jawa yang superwoman. Jadi dia memang dia juga masih bertanya gini, Neng saya masih boleh ke rumah ya hari Selasa depan gitu. Jadi kan saya nggak tega bilang enggak gitu, karena saya tahu dia itu masih menjadi tulang punggung keluarganya, cucunya masih sekolah gitu. Jadi saya ya udah dijalani aja deh gitu. Dari mana pasti datanglah, adalah pasti untuk dia gitu, yang saya bisa bantu apa gitu. Jadi juga tukang ojek dekat rumah gitu. Akhirnya saya juga seneng ya, waktu Lebaran kemarin itu ada pilihan. Jadi saya bantu karena si tukang ojek ini yang langganan, nih dulu langganan ibu mertuaku waktu pergi kemana-mana. Seneng banget sama dia gitu, mau ke pasar kemana gitu, andalannya tuh namanya siapa, Opik. Pak Opik sampai hafal. Nah dia tuh kalau ada kesulitan tuh pasti WA ke saya gitu ya, kan nggak enak ya kalau pada saat nggak bisa nolong tuh nggak enak banget. Jadi aku cari cara, oke Pik, kamu jadi ini aku ya, untuk pelanggan saya, kalau misalnya itu terjangkau areanya untuk kamu, itu ongkirnya kamu ambil gitu. Dan alhamdulillah ada pelanggan juga yang tuh ngasih lebih ke dia dan jadi aku seneng gitu. Itu hal-hal yang bikin aku semangat aja sih, jadi nggak mikir itu ini bakalan dilaku jualannya atau enggak gitu. Menarik. Bertahan aja mempertahankan resep ibu yang otentik, terus memperbarui kemasannya, kemudian ada kata-kata yang bikin mereka tersentuh untuk. Iya benar. Ya ada itu Nadine yang bikin tuh, anakku kebetulan kan lulusan PR ya, jadi seneng banget dibantu sama dia gitu. Aduh luar biasa. Seperti itu sih ya, nggak tahu ya, mudah-mudahan ini bisa. Iya. Waduh, ini dari dua temen nongkrong kita malam ini nih semuanya memperlihatkan cerita-cerita yang justru kekayaan batinnya yang kuat ya. Nah, jadi di saat
di saat pandemi, tapi juga masih bisa berpikir tentang bagaimana ya memberikan sesuatu pada orang lain. Nah, ini kan luar biasa. Nah, ada catatan-catatan tertentu tentunya dalam hal usahanya gitu ya. Nah, mungkin ke Om Pujo dulu nih, Om Pujo menyimak dari tadi ya, dari teman-teman nongkrong kita malam ini nih ya, Om Daswan sama Tante Ira nih. Silakan Om, mungkin ada hal-hal yang ini kan soalnya gini, Om Pujo ini kalau di perbankan ini ada 2 ahlinya. Pertama ngurusin UMKM, benar nggak Om? Katanya terakhir urusan kreditnya itu urusan yang memang urusan-urusan yang lebih spesifik ke arah sana. Nah yang kedua ini jagonya risk management, soal resiko nih. Nah jadi barangkali ini kan pasti komunitas kita nih warga 485 punya banyak kesamaan ya yang saya tahu kayak Bubu atau siapa, Tante Mirna, ya, Tante Asti, itu semuanya juga ada beberapa hal yang sama. Nah, barangkali gimana cerita pendapat Om nih dari 2 temen nongkrong kita malam ini nih. Silakan Om. Terima kasih Om Wasis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman semuanya. Senang dengerin cerita gitu ya. Saya sebenarnya senang dengarnya dari Uda Daswan, dari Tante Ira gitu. Kalau untuk usaha mikro gitu ya alhamdulillah lah ya, banyak cerita dari mereka, banyak pelajaran gitu. Yang saya kalau sempat sebelum pandemi itu cukup frekuensi saya cukup tinggi ke daerah. Jadi memang melihat langsung apa yang mereka lakukan, belajar banyak langsung dari mereka sebenarnya. Pandemi ini memang buat kita semua rada-rada berat ya sebenarnya. Rada-rada beratnya itu memang di tahun lalu pada waktu saat pandemik siapapun itu kayak shock gitu Om Wasis. Yeah. Jadi memang gak tahu gue mesti ngapain gitu. Baik dari yang ya di kelas mikro banget sampai memang yang memberikan ini juga gitu. Apa namanya permodalan ya? Gitu. Ya, termasuk tahu lah mau ngapain gitu. Sama betul. Nah akhirnya ada satu garis gitu ya kalau saya lihat, nggak bergerak beresiko, bergerak beresiko juga. Bodoh. Tapi maju kena mundur kena dong Om. Iya benar. Jadi tidak bergeraknya itu resikonya akan lebih tinggi daripada bergerak. Nah cuman pergerakan yang sekarang di masyarakat kita itu masih bergeraknya secara sporadis aja gitu, bergerak ya. Yang penting gue keluar cari duit gitu. Nah tapi kan dia lupa juga gitu. Ada hal yang memang harus ini kan kalkulasi ya. Iya, ini kalau gue bergerak pagi hari, siang hari, mana yang paling efektif, yang paling minimum resiko, nah itu belum tahu. Pokoknya ya secara normal aja. Nah pada akhirnya kalau dilihat itu tadi bergerak yang cerdas jadinya. Nah, kayak tadi mana-mana yang kira-kira bergerak cerdas gimana? Bisa terjadi adalah hanya kebetulan angkatan kita ini angkatan yang memang di titik agak susah ya. Agak susahnya itu pada waktu transformasi dari ketidaktahuan digital menjadi digital juga gitu. Nah, itu yang berkompetisi lah sama yang muda-muda juga gitu. Nah, itu yang agak merepotkan. Tadi saya senang dari ceritanya Taira adalah gue harus sama anak gue. Kalau kolaborasi ya, gak ada cuan. Ya. Bener nggak Tante Ira? Yang ada hanya karena senangnya aja. Nah, senang aja nggak cukup ternyata Om Cis. Kalau dari dunia resiko mikro gini senang aja nggak cukup. Gitu, jadi ya? Harus senangnya harus dikolaborasikan dengan kompetensinya juga. Iya. Oleh karena itu banyak kita lihat tantangan kita itu
kita aja mengenal digital aja usia-usia kita udah berat nih, belajar udah susah. Taunya kita main WA-nya doang. Mungkin betul. Dari yang segini yang tadi Daswan bilang, gua hantem di IG. Gua sampai sekarang emang gua punya IG enggak juga. IG itu apa gitu. Iya. Ini kalau nggak dibantuin Bang Uung nih tadi juga nggak bisa masuk-masuk. Saya nggak ngerti juga gitu. Nah, jadi memang benar-benar tuh. Memang kolaborasi itu semuanya memang harus kita lakukan. Generasi anak kita sama kitanya. Kalau di kitanya memang masih mau bergerak, gitu. Nah, pilihannya emang kita harus bergerak. Kalau nggak bergerak, banyak efeknya, gitu. Bergerak dalam arti sesuatu yang positif. Pokoknya apa yang aset yang kita punya, kita gerakin. Komunitas yang ada di kita gerakin semuanya. Oke. Nah, tergantung. Jadi kata kunci itu ya. Kata kunci. Ada aset yang dimonetize, yang dikirimkan, gerakin. Gak usah muluk-muluk. Iya. Gak usah muluk-muluk. Kita tadi saya menyerap, senang banget. Gue kata Ira, gue bisanya ada resep pasta yang itu aja dibombardir. Tinggal nanti ketemu pasarnya. Sampai nanti ketemu pasar ya pasti itu, karena udah modal gedenya udah ada, tinggal di tweak atau maksudnya di kolaborasiin sama digital tadi gitu. Ini kan cuma digital itu ngomongin sekarang ngomongin ke pasarnya lah, tapi kan menu aslinya itu udah dipegang sama Ira gitu kan. Sama udah Daswan dengan kreatifnya, gue bilang gue nggak bisa nih kalau cuman manual begini aja, ya kan? Mesti ke GoPay-nya, mesti gabung sama Grab-nya, mesti pokoknya semuanya. Nah itu kolaborasi juga. Nah kita ini harus itu gitu. Kalau kita ngelihatnya, karena resiko yang paling tinggi ketika satu kita nggak bergerak. Yang kedua, kita bergerak harus dengan perhitungan. Perhitungan itu maksudnya enggak jadi berani aja nggak cukup ya Om ya? Iya, berani aja nggak cukup ya. Harus cerdas lah gitu ya. Iya. Itu termasuk ketika ya kebetulan Bang pada waktu itu mengucurkan, mungkin kan memang bidang Bang saya itu kebetulan ketika saya masih bekerja, sekarang tuh saya udah pensiun dari Bang. Jadi buka usaha juga nih kayaknya Om Pujo. Pengen sih gitu. Cuman ketika saya berhitung pada waktu di penghujung jalan pensiun itu, antara usaha sama meneruskan pengetahuan saya, itu kan bukan aset juga. Akhirnya saya harus memilih. Saya meneruskan pekerjaan yang memang itu menjadi kekuatan saya. Gitu. Jadi kayak konsultan gitu ya Om ya, kompetensinya ya. Kita bergabung kebetulan. Artinya ada modal dasar itu harus kita pegang. Semua yang kita punya nih, saya rasa kita teman-teman semua punya itu. Intelektual aset ya Om. Suka tidak mau mengakui sendiri, sebenarnya itu kekuatan kita gitu. Dalemin aja itu. Masa pandemi gini tinggal kalau bilang nggak bisanya di mana, harus kolaborasi. Jauhin masalah kompetisi udah nggak model sekarang Om. Harus kolaborasi gitu. Nah itu kira-kiranya yang, karena saya melihat pada waktu itu jelas-jelas kebetulan saya 1 bulan sebelum pandemik saya visit ke Surabaya. Dan pada waktu ceritanya itu saya di Surabaya itu ketemu dengan memang pengusaha kayak handicraft gitu loh. Jadi mereka itu buat sendal, buat hal-hal yang memang, tapi supply-nya itu ke memang pasarnya dia adalah ke tempat turis. Nah kebayang pada waktu pandemi 3 bulan terus stop. Semua yang istilahnya pembiayaan dari bank itu dia bilang nggak gila aja, nggak mau bilang itu benar. Saya nggak gila aja udah bagus Pak. Waras aja udah kaya. Waras aja udah. Jadi ketika dia harus
Satu, memikirkan permodalannya dia yang dibiayai oleh bank. Yang kedua, dia nggak punya income. Nah, untungnya artinya ada relaksasi kayak gitu-gitu kan. Kemarin kan siapa ya? Ayu gitu kan ngomong bicara permodalan kita gimana gitu. Nah kan relaksasi ini kan 1 tahun ke belakang lagi. Jadi itu mempermudahkan sebenarnya. Cuman bagaimana dia hidup lagi itu satu hal. Itu baru satu PR. Dia bilang, gue dikasih kesempatan sama bank enggak ngembaliin utang deh. Diem aja lo, diem. Panjangin aja gitu kan. Santai aja dulu. Jadi bahasanya kerennya gitu lah. Nah, cuman, bisa ya sampai kayak gitu ya Bang ya. Karena mungkin emang udah. Karena memang itu adalah ya udah aturan instruksi juga ya. Karena kalau enggak sektor ekonomi nggak bergerak gitu, benar-benar mati. Tambah mati. Belajarnya dari si ibu tadi, dia pindah haluan dari, karena kalau bicara turis buka tutup itu udah panjang, dia bilang nggak akan berkembang. Akhirnya dia ke kuliner yang Mas Sis bilang. Jadi dari yang usaha tadi handicraft dan lain sebagainya, dia ke usaha kuliner. Nah, kulinernya itu dari apa yang dia punya juga gitu. Dia bisa buat. Kalau dari orang bank ya, ini kan pandemi ini kan nggak bisa terprediksi sampai kapan nih Om ya. Ini penyaluran dana pinjaman gitu masih tetap ada gitu, masih lancar-lancar aja Bang atau gimana tuh? Kalau pembiayaannya sih dilakukan, cuman itu tadi sama lah, kapasitasnya bank itu memberikan pembiayaan juga dia harus cerdas juga dengan penuh analisanya mereka lah. Jadi yang kalau kita udah punya historikal dengan pembiayaan bank dengan pengembalian yang bagus, itu bank masih kasih gitu. Bahkan dengan rate yang sekarang lebih bagus gitu. Yang ada nggak sih prioritas usaha misalnya kayak misalnya nih lagi Tante Ira atau Dadaswan, ini kan kuliner nih dianggap hal-hal yang katakanlah yang cukup baik lah ya, punya prospek gitu. Itu lebih cepat apa gimana ketimbang misalnya kita pinjam buat properti gitu kan, pengen bangun ini bangun itu rumah misalnya gitu. Gimana tuh kalau di orang perbankan melihatnya? Kalau dari sektor ekonomi untuk mikro itu masih diprioritaskan. Itu bagian dari komitmen daripada ini juga apa namanya. Tapi kalau yang berbentuk aset kan pembiayaan itu banyak yang working capital sama pengembangan aset atau apa ya. Tapi kalau untuk mikro komitmen bank itu masih tinggi ya. Bukan hanya bank lah sekarang ya. Tapi bantuan pemerintah juga banyak ya Om ya. Iya. Lagi gitu. Ini ya. Nah, ini buat teman-teman nih warga 485, jadi ada peluang dong ya kalau misalnya kita bisnis yang model-model kayak begitulah ininya ya. Iya, saya rasa masih apa namanya ya, masih terbuka gitu. Terbuka untuk usaha-usaha yang seperti itu ketimbang mungkin kita punya tanah bangun developer atau apa. Itu mikir 2 kali karena seperti itu. Iya. Jadi lembaga-lembaga pembiayaan sih non bank juga banyak. Jadi saya pikir bergerak aja dulu, bergerak yang terukur. Yang terukur tuh yang memang yang kekuatannya kita bisa lakukan, kita punya akses untuk permodalan, itu aja dulu yang dikerjain. Dan mungkin tadi Om ya ada kata kunci Om Pujo tuh di awal tuh soal komunitas nih kayak jaringan kita 485 begitu kan saling dukung ya kan, mungkin kan istilahnya yang satu mungkin bisa cerita bikin kuenya, mungkin yang satu memang ada tokonya jadi outlet, atau yang satu lagi ngebantuin pendanaannya, bisa juga gitu kali ya Om ya soal ini. Itu sebenarnya sebagian daripada mimpi kita semuanya. Kalau masih ingat waktu awal pandemi kita ada bincang-bincang dari beberapa teman-teman juga ketika
apa yang kita bisa lakukan pergerakan itu. Yang bisa masak kita masak, yang bisa punya nanti kita tuangkan di dalam satu list pasar, namanya pasar 485. Nah, dari situ ada barter, mulai barter aja dulu. Trading itu kadang-kadang kan suka udah, misalnya ada yang bisa bikin masak ini, gue barter ini. Nah, kayak tadi Ira, begitu buat kue, masa gue udah menerima barteran mulu dari Ira, gue pesen dong, boleh nggak? Nah, kan gitu. Nah, jadi kita bisa punya inventory dulu tuh dari yang kita punya gitu. Nah, bergerak dari situ bisa menjadi potensi kita keluar nanti. Iya, jadi memang ini sejalan lah. Iya. Warung cari gini. Kalau warung malam ini, kalau boleh ngelis semuanya yang bisa didistribusiin di warung itu apa aja. Iya. Setiap malam nanti kita ada namanya marketplace-nya order. Iya. Jadi setiap kita yang kita masuk ke dalam room ini itu order. Jadi tiketnya itu terserah mau belinya apa, Om Sis. Iya. Jadi ada semangatnya lagi kita kan bergerak. Bagus juga nih. Jadi pasar warung ini mempertemukan pembeli dan penjual. Iya, jadi kayak marketplace lah ya. Marketplace aja gitu. Iya. Terserah, nanti besok-besok tinggal ngirimnya. Kalau malam ini ordernya. Oh, gitu. Mantap lah gitu. Om, sebelum kita mulai nih ke Dewi nih yang nanti biasanya ngebungkus, karena dari ada perspektifnya biasanya nih kalau dia itu kan bicara kejiwaannya gitu. Nah, kita buka dulu kali ini ya, karena kan ini kan udah mulai menghangat lah cerita tentang tadi teman-teman yang punya pengalaman, terus juga ada perspektif dari orang perbankan kayak Om Pujo, termasuk Chris tadi juga nih. Nih kan kita lihat nih dari yang kumpul di warung lumayan banyak nih Om malam ini, ya ada 35 orang. Paling enggak ada hal-hal yang mungkin ada yang mau tanya dulu nggak nih? Raise hand dulu nih. Siapa nih yang mau tanya nih? Nih ngomong-ngomong Om Baung kemana nih jualannya ditinggal nih? Ntar ayamnya kosong Om. Jualan form itu dulu dia. RT. Oh gitu. Oke, ada yang mau tanya mungkin? Bisa langsung unmute. Ya, ada Uda Daswan, ada Ira, ada. Silakan kalau ada yang mau menanggapi, punya problem juga atau bahkan ngasih tipsnya seperti apa gitu. Ya. Dari pembicara kita malam ini, tadi kan kita lihat bahwa dua-duanya sebenarnya punya kemiripan, bahwa ternyata cerita tentang kalau Om Baung kan tajir istilahnya Om Baung tuh tajir di saat getir gitu. Tapi ternyata memang lebih banyak getirnya gitu ya ternyata ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, perspektif ini kan terus mungkin nanti bisa dijelaskan sama Tante Dewi ya. Bagaimana cerita tentang secara psikologisnya kita harus mensiasati seperti apa gitu. Ini ada yang mau bertanya dulu barangkali atau bukan bertanya lah. Nah, silakan. Nggak bisa di-unmute katanya. Siapa tuh? Soalnya gini, ini banyak banget nih di chat nih yang bilang, sama banget nih, gue banget gitu. Ini persoalannya Om Baungnya dia kabur tuh. Om ada memang kena gerbek Satpol PP jangan-jangan. Kena gerbek udah bisa. Seperti yang kita bilang Om Cis. Apa tuh? Om Cis. Yang seperti kita mungkin teman-teman juga ini tahapan usia kita ini tahapan suatu persiapan pensiun lah. Ya kan? Secara umum, secara usia itu 55 tahun, 56 tahun itu pensiun, dan ini tepat banget nih di generasinya 85 gitu. Jadi untuk suatu usaha memang kadang-kadang antara pernah punya mimpi kalau mau pensiun dengan usaha ini, dengan itu ternyata faktanya adalah sekarang COVID gitu. Gitu kan? Iya, benar. Jadi mohon agak berhati-hati ketika
melangkah untuk sesuatu memang diukur lah. Kalau bahasa resikonya itu bukan takutan, nggak harus takut juga. Makanya saya bilang tadi, diem beresiko. Ketika kita sudah pensiun tuh diem, gue diem aja deh, ya beresiko juga lo nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi ketika melangkah, saran saya ambil sesuatu kekuatan yang memang pernah punya kuat, walaupun itu kecil gitu. Memang jadi gitu. bisa tambah dilema, mantap, memang dilema. Mantap memang, ya, makan tabungan soalnya. Iya. Udah mulai terasa juga gitu kan. Iya. Jadi paling nggak bergerak bisa nutupin hal-hal yang memang yang kita butuhkan gitu. Itu aja dulu. Par aja udah bagus kok. Betul. Oke, kalau nggak ada tanggapan mungkin coba ini ada Dewi mungkin bisa lihat dari perspektif yang agak berbeda nih dari segi usaha ya, dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang lain. Gimana Tante Dewi? Sorry, tadi sebetulnya banyak yang mau tanya tapi nggak bisa Iya. unmute. Nah ini Tanya dulu, tadi banyak yang mau nanya. Banyak yang mau nanya, ini si Om Baungnya kemana? Udah aja. Udah. Oh, udah di-unmute. Coba di-unmute. Silakan tuh, ada Amir, Oke. ada Kucret. Oke, silakan. Ngomong dulu, Om. Unmute dulu, Om. Om Kucret. Om Kucret. Unmute dulu. Nggak bisa ya? Ini kayak begini nih, kalau udah tua kita susah juga yang ngurusin teknologi ya. Ini ada Om Yan juga mau ngomong sebentar ya. Om mungkin untuk sementara lewat chat dulu deh. Sorry ini biasa. Udah keringetan nih Om. Oke, udah boleh. Udah di depan angkringan panas gitu kan. Sorry ada Amir tuh katanya mau nanya. Amir udah di-unmute tuh Amir. Iya, udah. Di-mute lagi. Silakan. Om Ian udah raise hand juga itu. Silakan bisa unmute sendiri ya sekarang. Oh. Tadi dikunci, gemboknya dibawa. Siapa duluan nih? Kalau gue mau nanggepin doang. Oke, silakan. Silakan Ian. Iya, nanggepin dari kondisinya teman-teman yang tadi itu adalah sebetulnya kan kita sama-sama usaha ya. Usaha. Gue cuman gue sendiri dalam udah 2 tahun lebih lah ya. Mencoba usaha kan di bidang pertanian. Terus tapi ada satu tips yang gue pengen share juga sama teman-teman. Kalau kita usaha itu seperti Pujo bilang, kita memang pertama modalnya kan mencintai apa yang kita kerjakan. Lalu yang kedua juga seperti Pujo bilang, kita harus selalu bergerak. Karena di dunia itu yang namanya kompetisi atau usaha itu sendiri kadang-kadang tidak bisa diajak kompromi. Jadi selalu sangat dinamis. Dan sangat dinamisnya itu kadang datangnya dari customer, kadang datangnya dari kalau datang dari Allah kita udah nggak tahu ya, kayak pandemi gini ya kita juga nggak tahu tuh datangnya dari mana. Jadi mental creativity sama mental tidak pernah berhenti untuk mencari yang lebih baik dengan apa yang kita lakukan itu udah dicontohin tadi sama Daswan. Nah buat teman-teman yang lain nih yang ingin mau mencoba ya mental itu harus kuat. Bahwa untuk tetap mencari, tetap berusaha, dan berani untuk boleh dibilang betting ya. Betting nih gue taruh modal sekian. Apakah betting apa gambling tuh Om? Gue nggak tahu ya betting apa gambling. Ya memang ada harus ada perhitungan. Tapi ya namanya perhitungan tetap aja kadang-kadang ada loss-nya. Nah, kita juga harus berani. Itu betting. Harus berani dengan loss-nya dan mempelajari kenapa kita loss. Salahnya di mana? Apa yang harus kita perbaiki? Oke, kita belajar lagi, kita perbaiki lagi.
Dan untuk itu bukan sekali, bukan 2 kali. Kadang-kadang kita harus jatuh dan jatuh dan jatuh untuk bangun sesaat. Jatuh lagi, sampai kita benar-benar bisa benar-benar berdiri, berjalan sampai normal. Dan itu memang perlu mental sih. Jadi ya kalau kita bisa berjalan rame-rame nih sama kiri kanan sama teman-teman, gua rasa sih dalam membangun mental kita akan bisa saling menguatkan juga kalau kita mau bantu-bantu. Betul itu, Om. Oke, gua sharing gitu aja. Thank you. Iya, oke. Good point. Siapa lagi nih? Nah, coba diatur Om Bau. Ada siapa itu? Oh, Om Ucok ya? Om Kucret. Gue dong. Hah? Gue nanya. Ya, oke. Silakan. Nah, ini pengusaha juga ini. Jangan susah-susah nih warung nih soalnya. Ya susah. Iya. Nanti udah pakai istilah-istilah kimia lagi. Ya. Ya udah silakan nih. Kalau apa itu? Pengusaha BG. Kebetulan usahanya kan obat herbal. Jadi karena sekarang banyak kebutuhan terhadap alternatif. Waduh, ini yang tajir ini. Enggak, maksudnya prospeknya memang bagus, paling enggak dia enggak melandai gitu ya. Kalau dia enggak naik ya apa itu ya melandai enggak turun. Si Bapak. Ada yang lagi kelitik-kelitik. Aduh. Sensor dulu. Tuh. Sorry. Ini nih. Ini warung banget emang. Ini warung udah malam warung remang banget. Udah remeng nih, udah ada yang dikelitikin. Untung videonya lanjut Om. Kalau UKM itu pertanyaan gue gimana ya? Misalnya skema pembiayaan yang paling ini ya, yang paling memungkinkan gitu ya. Sementara pemodal juga mungkin rada-rada hati-hati gitu kan. Apakah misalnya koperasi itu yang selama ini jadi apa ya sendi perekonomian Indonesia yang belum terwujud gitu ya, apakah koperasi itu menjadi salah satu peluang gitu kan? Nah itu soal pendanaan ya. Yang kedua soal logistik nih. Logistik ini kan jadi masalah ya, baik tingkat global maupun mungkin juga di tingkat lokal gitu. Kira-kira teman-teman yang main di logistik itu ada nggak ya peluang untuk mencari apa itu saluran baru ya, pola-pola penyaluran logistik yang baru, dan itu menarik gitu untuk dijajaki ya. Itu aja sih pertanyaannya. Nah, itu pertanyaan yang pertama ke Om Jo lah ya. Mungkin juga di sini ada kawan-kawan kita yang dari perbankan bisa memberikan masukan. Yang kedua, yang saya tahu tuh urusan logistik, siapa? Om Bams nanti mungkin. Ya, logistiknya dalam bidang apa dulu, Trep? Ya, nggak semua pasti ya. Misalnya kan logistik bahan berbasis bahan alam, misalnya banyak juga yang masih kita bahan impor, berbahaya. Gitu kan. Padahal di sini tuh banyak tersedia, cuman mafianya juga banyak juga. Jadi banyak kartel-kartel yang dibikin sehingga kita tidak para pengusaha berbasis bahan alam itu nggak bisa berkembang karena kartelnya bekerja kan. Sekarang kartelnya ini kan mati, ya kan? Nah, kesempatan bahan-bahan baku berbasis bahan alam itu bisa kita pasok untuk kebutuhan kita sendiri gitu. Ya, bahan alamnya apa dulu, nanti tinggal kamu bikin rinciannya, terus siapa. Kayak gue jahe-jahe rempah-rempah kan gue tahu gitu kan. Jadi nanti tinggal cari kemana. Nah itu tadi maksudnya Bang Kucret ini chain logistik gitu ya, alur pasokan. Chainnya, iya. Chainnya, supply. Padahal masih banyak, misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, mangga, jahe merah, alpukat, yang aku ada. olahan ya, misalnya minyak atsiri, itu kartelnya kan di Singapura gitu ya. Nah itu sebenarnya industri. Tapi gini, Ceret, itu banyak. Kan sekarang kan kawan-kawan banyak nih, terutama anak-anak muda milenial ya, bukan kita nih, anak milenial ini banyak yang mencoba memotong rantai pasokan tuh ya, misalnya sayur mayur, buah-buahan, rempah-rempah, minyak atsiri juga seperti itu. Mereka akan menjemput bola langsung dari si produsen atau petani
supaya pabrikan bisa langsung tanpa harus ada yang panjang yang kadang-kadang kan harga jadi gila dimainin mereka kan. Mestinya itu hikmah yang bisa kita dapat saat ini, apalagi sudah terbatas orang-orang untuk yang tadinya bisa keluyuran sekarang udah nggak bisa. Nah, harusnya database ya, artinya kecerdasan yang milenial ini mesti ditingkatkan lagi gitu. Mungkin banget ini bisa bikin marketplace untuk itu gitu. Kayak Ira misalnya mungkin dapat impornya gandum terus dirubah menjadi pati-patian lokal gitu. Kuenya enak apa kagak gitu misalnya kan? Iya, aku nyoba loh pakai itu. Apa kan memang dalam rencana bikin varian baru tuh untuk yang untuk varian yang gluten free, karena waktu itu ada yang permintaan Castellaneta yang ini dong buat aku tuh autoimun. Nah, dia autoimun jadi dia harus gluten free. Nah, ini aku kemarin udah nyoba gitu. Enak sih. Pakai tepungnya tuh ya dari pati apa sih? Jagung, pati jagung, pati singkong. Enggak dong, kan gluten free lu gimana? Pati singkong kalau gluten free. Pati singkong. Aku udah coba dan itu renyahnya beda lagi tuh. Enak kok. Bisa dipakai. Mucret. Aku masih modifikasi lagi. Siap, Om Ian. Kalau ngobrol itu ya antara misalkan minyak atsiri ya. Itu sebetulnya yang punya lahan sama petani itu banyak available di Jawa Tengah. Yang susah itu adalah kepastian pembelian. Biasanya mereka kepastian pembelian datangnya dari tengkulak, entah Singapura atau apa. Kalau mereka bisa dapetin kepastian pembelian dari tempat lo misalkan, dari produsen bener-bener, itu handshake langsung sama petani, mereka mau tanam. Karena kan nanam itu kan bisa 6 bulan sampai 8 bulan. Begitu 6 bulan, 8 bulan, sekian hektar, 3 hektar, 4 hektar, atau lu mau 30 hektar, bisa di blok. Masalahnya mereka keluar duit, diambilnya itu kadang-kadang nggak diambil gitu. Iya, tengkulak. Iya, kalau misalkan produsennya berani, bisa aja tuh, nggak masalah sebetulnya. Kalau konteksnya itu yang sekarang karena kayak usaha di hara gitu ya, atau di itu pengepulnya masih dominan nggak ya untuk dia bermain dengan entah pupuknya, entah standarisasi harga atau apa, gimana Om Ian? Setahu gua itu si yang ngambil biasanya kadang-kadang mereka punya paket. Mereka punya paket termasuk dengan bibit dan juga pupuk selama masa tanam. Jadi bibit sama pupuk disediakan sama yang ngambil barang, yang ngambil produk. Nah, si petaninya itu hanya upah saja, upah selama itu. Tapi ternyata sesimpel itu kita mikir, tapi di lapangannya tuh nggak pernah kejadian. Betul. Di lapangannya nggak pernah kejadian. Ketemu antara petani yang punya lahan, yang mengolah dengan yang membeli produk. Itu nggak pernah ketemu. Karena biasanya yang punya produk duduk di pabrik, dia belinya sama pedagang. Pedagangnya yang mencari di bawah. Pedagangnya dengan tengkulak. Kira-kira gitu. Jadi memang definisi bahasa petani itu, kalau yang saya ke lapangan gitu ya, diklasifikasikan ke berapa ya? Petani yang memang benar-benar dia farmer, dia cuman seorang buruh tani, disebut tanda kutip petani. Petani yang mempunyai lahan, tapi dia cuman investor, dia punya lahannya aja untuk digarap, dijudulin ya petani juga. Nah, petani yang memang pengepul, dia nggak ngapa-ngapain, kalau dari luar disebutnya petani juga. Nah, ketika orang di eksternal masuk, memberikan akses pembiayaan, dijegatlah itu di situ. Mafia-mafia itu. Jadi kita itu di eksternal di orang di luar melihatnya, tar dulu, ini petani yang mana nih? Salah kita menilai, ternyata dia hanya seorang buruh tani. Akses lahan dia nggak tahu, dia
gimana, atau dia cuman punya lahannya aja. Kayak gitu ya. Bisa Jadi, bisa begitu, memang bisa enggak juga karena rantainya itu di bawah ada yang pendek, ada yang panjang. Kayak gini juga Om Ian, bukan hanya soal rantai gitu kan. Jadi dia di ijon, dia bisa ngasih uang di depan buat para petani, jadi petaninya juga aman buat kehidupan sehari-hari kan gitu kan. Andaikan Nah, kita bikin itu yang menjerumuskan, itu udah nggak bisa Iya. diputus itu rantainya kalau udah Iya, begitu, kacau. andaikan kita bikin marketplace ya, memotong supply chain itu lewat online sehingga tengkulak itu bisa di looping gitu ya, bisa dilewatin. Nah, itu juga kita harus kuat modal buat ngasih petani gitu. Ini kayaknya perlu diskusi khusus nih bertiga nih, Ian, Kucret sama Om Bujo. hal yang menarik ya. Ini warung berikutnya nih. Saya ngasih apa? Pandangan. Ini orang properti nih, lain nih. Mantap. Gimana pengalamannya Om? Enggak, mungkin bukan properti ya. Ini masalah yang apa? Pertanian tadi ya. Kebetulan saya pernah ke kantornya Tani Hub tuh. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya Tani Hub ya. Iya, tahu. Ya, platform digital tuh ya. Platform. Ya. Dia Kebetulan kan. ketemu ini lah, ownernya lah gitu. Ada yang menarik sebenarnya. Jadi gini, waktu itu Tani Hub tuh mau fokus di beras merah. Dia tuh sampai survei tempatnya. Tempatnya dia survei yang kandungan tanahnya bagus, semuanya bagus. Udah dapat tempatnya, dia kelola tuh petaninya, di briefing semua petaninya. Terus berkomitmen, pokoknya kamu dan saya briefing segini selama ini akan dapat produk seperti ini. Produk ini udah jadi, saya beli. Itulah yang mungkin maju. Mungkin harus kayak gitu, Om Kucret tuh. Jadi memang kita harus terjun ke dasarnya. Nggak bisa kita ngambil di atas, nggak bisa. Pasti kalau ngambil di atas, ya ketemu kontong gulak. Benar itu. Harus ke bawah. Itu aja, masukkan aja. Ya. Jadi posisinya jangan di atas terus Om. Iya, gak enak. Kadang-kadang, nah iya, kadang-kadang di bawah lah. Cepet banget otaknya kayak gitu. Tadi kan ada Om Amir juga nih, mau nyela apa mau nanya apa mau komentar? Silakan Om Amir. Mewah nih, pasti mewah nih. Nah, itu sih apa namanya? Kalau saya sih kelihatannya kalau sekarang kan marketplace banyak tuh yang tadi pertanyaan Om siapa ya, Om Kucret. Itu kayaknya lebih gampang deh. Misalnya kalau kita cari yang gampang, saya pernah pengen beli rambutan ya. Saya lihat itu review-reviewnya. Ternyata dia sendiri punya kebun rambutan gitu loh. Jadi dengan marketplace yang ada, mungkin kalau kita paling modalin internet atau apa sih boleh-boleh juga tuh. Tapi kalau yang lebih ke ada tengkulak yang seperti tadi Om Asep bilang ada Tani Hub, itu memang dalam kelas besar, yang tinggi ya. Tapi kalau Hmm. masuk ke petani yang kata Om Bujo benar-benar petani punya kebun, dia nganin sendiri. Sekarang kayaknya memang udah terbantu dengan teknologi. Dengan adanya pandemi, mereka juga lebih kreatif sekarang tuh. Kalau saya lihat ya. Kalau kayak pengen beli beli singkong aja, itu banyak tuh. Itu beda-bedanya tipis-tipis, dan juga rata-rata mereka juga punya ini sendiri. Yang menang tuh adalah benar-benar yang petani yang punya kebun sendiri, dia ngelola sendiri. Tapi kalau udah sampai levelnya kayak Tani Hub, itu kalah di harga, cuman menang di review gitu. Jadi ya kalau kita beli sekali-sekali belilah yang yang langsung ke petaninya kita review juga tuh. Itu aja sih. Itu bisa menolong juga tuh langsung ke petani. Ya, betul. Jadi marketplace-nya banyak sih sebenarnya. Ya. Jadi memang digital ini memang motong alur ya, Om Ucok ya. Iya, betul. Iya. Jadi memang bisa dia akses. Makanya saya tadi bilang pengepulnya itu seperti apa gitu. Kecuali memang partainya sudah partai besar gitu ya. Tapi kalau masih bisa diakses sih, mereka udah bisa akses langsung. Ya, paling mereka kalah di ongkir aja, karena ongkirnya kan jauh-jauh tuh, jadi di luar mahal. kota. Betul. Ini kan juga ada kawan kita nih dari BSI nih, Ana, Siti Nurdiana, mungkin bisa kasih perspektif berbeda juga nih. Apa sebetulnya sih sesungguhnya mungkin yang jadi peluang kita? Tadi kan ada yang butuh modal, tapi ada juga butuh perantara, artinya marketplace, digital marketplace. Ana,
mungkin bisa ada perspektif yang berbeda nih dari Bank Syariah ya, Hana ya. Maaf ya nih videonya di offin sebabnya aku lagi nggak pakai jilbab. Oh iya. Apa? Saya juga lagi nggak pakai. Lihat dong aslinya gimana. Cari background yang pakai jilbab aja ini. Sama kita juga nggak pakai jilbab juga nih. Silakan Nana. Ya mungkin kalau saya sih sebenarnya udah lama nggak pegang bisnis ya. Dari tahun 2018 tuh saya udah pegang pendidikan. Jadi tapi masih sedikit mengikuti sih. Jadi memang kalau di perbankan ya, kalau utamanya di Bank Syariah Indonesia, umumnya di perbankan itu memang ada kewajiban kita untuk menyalurkan pembiayaan sebanyak 20% kepada UMKM gitu. Jadi memang udah regulator udah menetapkan 20% dari portfolio kita itu harus disalurkan kepada UMKM. Nah, cuma memang tiap-tiap bank itu akan punya kebijakan masing-masing dalam penyaluran ke UMKM-nya gitu. Jadi biasanya mereka kalau di BSI sendiri nanti kita akan tetapkan dulu sektor fokusnya kemana, sektor ekonominya, misalnya kita ke klinik gitu, ke linkage ya, linkage itu misalnya kayak kayak inti plasma gitu ya, inti misalnya dengan anak petani-petaninya seperti itu. Jadi ada linkage sama non linkage. Kalau non linkage itu langsung ke nasabahnya langsung gitu. Nah itu jadi sebenarnya peluang UMKM untuk mendapatkan pembiayaan bank itu masih terbuka lebar karena adanya kewajiban regulator untuk para bank itu menyalurkan 20% dananya kepada UMKM gitu sih. Cuman memang masing-masing bank punya kebijakan sendiri-sendiri gitu. Masing-masing bank punya kebijakan sendiri-sendiri. Nah, sebenarnya peluang saya sih ngelihatnya peluang UMKM itu dengan ada di era digital ini bicara di luar bank nih. Sebenarnya sih saya lihat sebenarnya kemudahan kita dalam mengakses marketplace itu. Jadi kita kan sebenarnya kita tanpa harus mempunyai izin, tanpa harus mempunyai kantor, kita bisa buka pasar dimanapun kalau kita ingin membukanya gitu, misalnya kayak di Tokped, dimanapun lah sepanjang kita punya barang gitu. Jadi kita mau jualan apapun sekarang mudah gitu kan. Kalau dulu kita harus punya izin. Nah kalau sekarang karena ada Tokped, ada Bukalapak, nah sebenarnya jualan aja gitu. Nanti kan insya Allah kalau rezeki itu kan nggak lari kemana ya. Kemana ya. Jadi kan kita juga dikasih tahu bahwa kalau kita berdagangan kita punya 99 pintu rezeki. Nah jualan aja deh gitu. Nanti Allah yang cari pembelinya gitu. Jadi karena ada kemudahan digital ini, jadi itu kita bisa membuka toko kita kapanpun kapanpun kalau kita punya barangnya. Itu aja sih sharing dari saya, Bahrun. Ya, tapi kasih bocoran. Kasih bocoran dong, jualannya apa dong tuh saya? Ana kan tiba-tiba punya bisnis hidroponik nih. Tadi Iya, kan menarik sama alatnya lagi. Hebat. Iya, tadi kan Ana menarik tuh bilangnya. Kita pokoknya jual aja dulu, nanti kan Allah yang cari kan pembeli. Iya. Itu gimana prakteknya, Ana? Iya, jadi hidroponik itu sebenarnya iseng-iseng, sebenarnya awalnya iseng-iseng di kala COVID gitu. Itu usaha yang dirintis di bulan April 2020 gitu, karena COVID kita WFH, coba-cobalah gitu buat hidroponik gitu. Nah, memang kalau jualan sayurnya itu masih challenging ya, jualan sayurnya gitu, itu challenging. Nah, kalau kita sering kelebihan pasok ya nggak apa-apa juga gitu. Kita masih banyak kok penyaluran kita kasih gratis aja. Kita suka
Jumat berbagi berkah gitu. Jadi kalau masalah sayur kita biasanya kita kasih aja gitu. Kalau nggak ada pembeli ya kelebihannya kita kasih aja. Misalnya hari Jumat itu kalau lagi sholat Jumat kita bungkus-bungkus yang rapi, yang bagus, terus kita kasih aja sama yang sedang sholat Jumat itu. Jadi kita kasih gratis aja gitu. Nah tapi untuk alat-alatnya itu pembelinya ada aja gitu. Jadi untuk infrastrukturnya. Jadi di situ terus kita juga buka karena kan di rumah saya itu ada kantor KAP ya. Nah, di situ ada kebutuhan atas alat ATK dan lain-lain. Nah, ternyata kebutuhannya besar ya. Loh, kenapa enggak ketika kita membeli kita menjual lah gitu. Jadi ya udah jualan lagi, buka lagi tokonya di Tokped gitu. Jadi ternyata mudah banget gitu di masa sekarang dalam kita menjual gitu. Nah, itu idenya keluarnya itu spontan jadi itu spontaneous ide gitu. Kita coba ini ya insya Allah sih kan niatnya baik ya kan, niatnya juga tujuan utamanya adalah mempekerjakan orang itu sih. Jadi kami suka kedatangan gitu ya, pembantu yang tadinya pulang datang lagi gitu kan, bawa suami lagi, terus bawa orang lagi, terus kalau dipulangin kasihan juga ya, di kampung nggak ada kerjaan, ya udah kita buat usaha. Jadi tujuannya sih itu aja sih, tujuannya bisa mempekerjakan orang, memberi manfaat bagi orang lain gitu. Nah, terus misalnya di belakang rumah saya itu kan banyak orang-orang yang kalangan ekonominya menengah ke bawah ya, yang banyak ke bawah itu. Nah, itu juga ada pemuda-pemuda yang putus sekolah gitu. Nah, kita berdayakan gitu. Ya intinya itu sih tujuannya sih sebenarnya mengadakan toko-toko ini ya untuk bisa mempekerjakan orang lain, gitu aja sih. Itu aja ya, mudah-mudahan dengan membagi keberkahan ya, intinya sih membagi keberkahan dengan dengan yang lain. Itu aja Bahrun sharingnya. Wah, tapi luar biasa itu. Luar biasa. Oke. Jadi memang tadi kalau balik lagi dibalik nih sama kalau saya belajarnya dari Ana, cari berkahnya dulu, nanti ada cuan di dalamnya gitu. Nah, ya. Terus yang kedua mungkin di masa pandemi ini, walaupun itu bukan menjadi intinya, karena juga masih bekerja di Mas Haji masih bekerja di bank, tapi sudah mencoba bergerak untuk sesuatu yang lain. Bergerak itu perlu juga, karena kalau nggak bergerak mungkin bisa boring juga dengan yang sekarang gitu atau apa. Oke, ini mungkin ada perspektif yang agak berbeda kalau tadi kita bicara tentang usaha, trading macam-macam. Nah, coba nih Ewi sekarang dari hal-hal yang menyangkut kejiwaan nih, karena kan tahu sendiri lah ketahanan jiwa di musim pandemi. Terus pakai usaha lagi, iya kan? Kita ngurusin diri sendiri aja, kesehatan aja rasanya udah mau melintir ya. Nah ini apalagi harus misalnya keluar tadi bergerak. Gimana kira-kira, Wi? Kiat-kiat untuk tidak menjadi koslet ya, Wi? Nah, gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya salam sejahtera. Ini kalau gue nih jadi bicaranya ngomong recehan ya Jo ya. Tadi ekonomi tinggi-tinggi banget, Aing nggak ngerti gitu ya. Tapi intinya memang gini, kalau aku ngeliat tadi ya, sebetulnya kita udah terjadi loh trading loh, Om Mucis. Ini di chat udah mulai jualan nastar gitu. Udah ada marketplace ya. Aku lagi nyatet nih pesanan. Yang kita harapin. Justru itu sebenarnya. Sasaran utama obrolan ini sih sebenarnya itu ada trading. Seneng banget gitu ya maksudnya. 20% buat warung. Iya benar. Perlu dipikirkan. Tapi emang terus lanjut. Jujur aja sih, gue juga pakai ini ngomong di warung ya santai aja. Gue juga happy banget gitu ada di komunitas 485 gitu. Berasa banget energinya tuh positif gitu dalam kondisi apapun, pokoknya gila ya tetap gitu ya. Nah, jadi ide ini juga. Ini aja pakai nyewa ginian nih loh.
serius banget dia tuh mau buka warung sampai Kayak 17 Agustusan. 17 Agustusan gitu ya. Iya, terus? Tapi memang teman-teman nih kalau aku nyimak tadi masa kita udah di era disrupsi kata istilahnya ya, bahasa Jawanya itu disrupsi gitu. Gaya banget gue ya. Nyontek aja dari omongan teman-teman sebetulnya. Jadi kayak sekarang nih kita mau nggak mau emak-emak yang memang gaptek kudu ngerti teknologi. Tapi bener banget tuh Ira bilang gandeng anak, kata Pujo segala macam kita nggak ngerti gitu. Ini sekarang Zoom juga kan baru belajar kita kan ya. Nah teman-teman mungkin aku ya psikologi praktis, bicaranya praktis-praktis aja ya. Karena memang benar banget, ini tantangan dari WHO nih, ngomong sedikit ilmiah dikit bahwa tantangan ke depan adalah masalah kesehatan mental gitu. Nah dari yang mesti kita kudu perhatiin juga, nih dari yang semua yang denger juga pasti seneng denger Ira juga, gimana dan juga Daswan. Kreativitas dan sebagainya yang satu hal kunci yang aku seneng dari maksudnya gue tangkep nih kata Pujo bergerak. Nah itu mungkin kata-kata buat kita ya. Terus sama tadi Ian bilang kalau gue lihat coba aja punya semangat mental emang jatuh dan sebagainya masa disrupsi kan kita mesti coba bergerak hal gitu. Jadi jangan sampai kita terjerumus. Jadi memang kita kudu keluar dari comfort zone kalau katanya gitu. Kudu keluar dari kenyamanan kita nih, bergerak terus kata Pujo. Ya emang ada resikonya, tapi lebih berisiko kalau nggak bergerak sama sekali gitu. Nah dari yang ini dari teman-teman di sini mungkin moga-moga terbuka wadahnya ya tadi banyak hal sebetulnya yang kita bisa dapetin makna dari pandemi ini. Kalau tadi dengar ceritanya kan ya. Gue liat Ira kan udah keluar dari comfort zone-nya, biasanya jalan di catwalk, sekarang jalan ke dapur ya, Ra. Tapi dalam tujuannya nggak pakai hak gitu, nggak pakai hak. Pada intinya kita kembalikan kepada tujuan kita hidup sebenarnya gitu ya, bahwa kita pengen bahagia gitu. Ini sok psikologi yang ngomongnya ya, pengen bahagia gitu. Cuma memang ketika masa sekarang mau nggak mau kita keluar dari comfort zone, kita kudu ganti gitu. Lingkarannya kudu ganti. Biasa area yang kita lakukan ini, mau nggak mau kita mesti pindah gitu. Gue suka cerita gue sama Omah, maaf ya Omah, karena suka ngobrol ya bantu. Ya dulu mungkin channel nih, inian muka gue, sekarang gue pakai sabun phone aja misalnya kayak gitu. Terus oke aja gitu katanya. Terus sekarang kudu bergerak masak nih, udah gak ada pembantu lagi katanya. Baru ya asik-asik aja gitu. Nah ini mungkin mental yang kudu kita siapin nih gitu. Bahwa kalau dulu kan kayaknya kalau hidup tuh harus ada pembantu lengkap semua dan sebagainya. Terus ketika nggak ada jadi susah. Tapi mungkin ini juga makna COVID juga. Kita kebanyakan duduk ya, akhirnya penyakit lain yang muncul. Jadi kudu bergerak gitu. Kudu bergerak untuk bisa ngaktifin semua, ternyata bisa gitu. Dan peluang-peluang kecil yang ada tadi dibilang juga Siti dari yang bener ya gerak aja dulu, jalan aja dulu. Lakukan satu tiba-tiba rezeki aja. Dan di sini kita lihat nih makna lagi kalau aku lihat ya, COVID lagi kita lebih gampang juga berbagi sekarang gitu. Ketika ini ya berkahnya dapet, ternyata itu juga sumber bahagia-bahagia kecil gitu yang aku lihat ya. Dan itu kita bisa jalanin, tapi jadi nggak usah nunggu, wah gue kudu banyak itu dulu, gue kudu mesti nyumbang dan sebagainya. Dalam langkah itu yang tanpa kita sadari, karena kita awalnya untuk survive, ada kenikmatan-kenikmatan sendiri ketika kita bisa bagi orang gitu. Lihat aja wajahnya Ira, cantik banget gitu kan ya. Karena ada apa? aura. Iya, aura dia kasih. happy. Padahal cuma ngaryain tukang ojek gitu ya, mengkaryakan orang gitu, mengkaryakan ini dan hal-hal kecil. Dan itu mungkin juga ya cintilan kita juga bahwa sekarang ini kan juga tingkat kebahagiaan orang kan lagi uang udah nggak di nomor 1 gitu, kesehatan utama sekarang ya, kesehatan. Terus relationship, nah ini 8 atau 5 nih paling keren gitu relationshipnya gitu. Terus bangun guyupnya, terus juga memandang sekarang ini adalah sikap positif gitu yang kita hadapi, yang kita keluarin. Contoh aja Oasis, gue seneng banget baca dia pas lagi chatting gitu kan ya. Dia memilih buat gila-gilaan karena dia tahu kalau misalnya dia nyerah nggak bergerak kata Om Pujo, dia bisa Terus ya orang nggak tahu malu sebenarnya. itu keren banget sih betul. Jadi penderitaannya sama sih, nggak bisa napas gitu ya. Tapi ada orang yang memilih buat dia lawan dan lakukan hal yang itu tiba-tiba jadi kekuatan sendiri gitu. Nah, mungkin sih ini kali ya teman-teman persiapan bahwa kita juga nggak tahu COVID sampai kapan gitu loh. Apapun usaha kita hal kecil gitu. Semua orang pernah jatuh bangun gitu. Tapi satu hal kan kalau kata Ian,
jatuh nggak apa-apa berapa kali, yang penting dia akan bangun lagi. Terakhirnya dia bangun kayak gitu. Nah ini persiapan yang kudu memang kalau lihat sekarang mau dibilang ini, iya tapi pemerintah begini, tapi gini. Iya semua juga susah sekarang, pemerintah juga bingung kali ya ngaturnya gimana dengan segala hal gitu. Tapi yang bisa, kalau gue suka bilang bahwa kita nggak bisa inikan situasi di luar kita karena nggak bisa lentang, nggak bisa lawan. Tapi hal yang bisa kita lakukan adalah merubah perseptif sendiri kan di dalam diri kita sendiri. Nah itu sih emang yang paling bisa, paling mungkin kita lakukan karena itu di bawah kendali kita gitu. Kalau di luar kan kita nggak bisa kendaliin gitu. Nah ini semoga wadah ini juga tadi teman-teman baca ini peluang ini ada mulai nyoba gitu. Kita harus berani gerak keluar dari comfort zone kita. Kalau bahasa tendang pantatnya jangan kegedean pantat, males banget gitu ya. Untuk try do something, ya ada resiko, iya gitu. Tapi ternyata di dalam kebegerakan itu pasti ada semangat. Mungkin Ira udah rasain gitu ya, Siti juga rasain. Tiba-tiba ada bisa bantuin orang, jadi happy ya. Dan itu ternyata adalah sumber kebahagiaan kita. Kalau suka ngobrol-ngobrol sama Om Wasis sih adalah itu. Saat kita udah mulai bisa berbagi sama orang itu ternyata bensinnya kita gitu, buat happy gitu. Energi positifnya ya. Maaf ya, serius banget kayaknya gue sotoy banget. Enggak serius, itu bagus namanya. Itu rohani. Ya, kan dari katanya psikolog kan cuma pintar komen doang ya. Tapi enggak. Ini psikologinya bukan untuk Anda, untuk saya juga gitu. Karena memang kita juga ngalamin kan jatuh bangun kan. Tapi keren dong, ini keren kok gitu. Dalam titik terendah kita tahu, tapi kita juga tahu ternyata untuk bahagia itu kan banyak sekarang mulai cerita munculkan bahagia itu sederhana kok gitu, kayak gitu ya. Gue nggak ngomong bahwa ini terlalu klise lo ngomongnya gitu, enggak, you try, coba aja gitu ya. Dan itu kita bisa temuin dikit-dikit di dalam kehidupan kita. Tapi satu hal lagi juga mungkin kalau biar kita tadi kata Daswan ya gampang bersyukur, artinya ya udah yang ada aja diterima gitu, dinikmati. Bener sih, karena kita mesti bandingin. Coba orang yang sekarang nih maaf nggak bisa nafas misalnya kan, susah sekali buat ventilator aja duit berapa juga kita nggak bisa bayar kan. Mau duit kayak apa juga kalau udah rumah sakitnya nolak, kita juga nggak bisa nembus itu semua gitu. Jadi bukan kita untuk melihat itu orang susah, enggak, tapi semoga sih kita bisa banyak refleksi aja gitu. Kemarin aja udah mulai parno gitu, aduh, doa tiap hari, terima kasih Tuhan hari ini bisa nafas gitu ya. Itu hal kecil sederhana yang kita lakukan, semoga gitu ya bisa bikin semangat kita buat terus bangun berjuang hari ini, bahwa hidup kita masih lebih, alhamdulillah masih bisa pakai AC misalnya ya. Bukan aku pesimis sih, tapi cara itu memberi kekuatan sama kita buat bisa mensyukuri apa yang ada, sehingga satu tadi tujuannya nggak kelibas oleh kesehatan mental itu. Jadi stres, jadi sesuatu yang bikin kita beban. Yang itu tadi teman cerita, ya tinggal ganti polanya aja gitu. Yang tadinya mesti pakai merek mahal, ya udah ganti aja dengan merek biasa, tuh masih tetap bisa misalnya gitu. Yang gitu-gitu sih mungkin tips-tips yang kudu kita lakukan sehingga hidup ini jadinya ya bisa-bisa aja kita lewatin gitu, tanpa harus kayak beban banget gitu. Hikmahnya juga salah satunya berarti menurunkan gengsi juga kali ya, udah mulai. Karena sorry Gona, bener banget, gengsi itulah yang bikin kita sakit. Jadi itu yang bikin pertama awal nyakit kita, karena kita punya standar tertentu, punya buat target gue seperti ini gitu. Ketika nggak terjadi kita tetap kekeh, nah itu mulai nyakitnya. Amit-amit jangan sampai gitu akhirnya ya stres, tensi tinggi dan sebagainya kayak itu. Jadi ya banyak hal sih kalau kita mau lihatnya kacamatanya, perspektifnya ganti kacamata. Gue bilang sama Barun, ganti kacamata baru untuk melihat ini dari sisi lain gitu. Senang banget tulisannya Barun. Ya udah, kalau emang harus pagi ini ke dapur buka hidupin kompor, masak, asik-asik aja gitu. Dulu mungkin nggak perlu, tapi dengan itu kita jadi olahraga. Kalau dulu bergerak aja mesti bayar ke gym, sekarang ya udah kerjain sendiri gitu. Benar. Tiba-tiba ketika dibikin begitu jadi enak. Nah kan masalahnya cuma itu, dibikin apa gitu. Kita mau bikin enak apa enggak gitu. Kayak ininya tetap sama gitu. Dulu makan singkong kayaknya kok berat banget, tapi kok singkong sekarang enak gitu. Kenapa? Karena nikmatinya ngambil ngopi bareng di sini gitu. Singkong gosong lagi kayak tadi tuh si Candi tuh. Ya itu sih teman, sorry aku bukannya mau sok-sok ngomong tinggi, tapi ini kenyataan yang memang di depan kita pribadi nih. Di sini kita bisa bersembunyi di balik
oh ini perannya ini, oh ininya apa. Tapi once kita udah dalam diri sendiri, kita hadapi hidup kita sendiri, kita mau ngapain gitu. Nah, yang paling bisa dirubah adalah mindset kita, perspektif kita yang biar gimana dibikin enteng, dibikin enak. Nah, makna yang mungkin bisa kita lakukan adalah coba tadi itu, ketika hal kecil-kecil kita coba ada hasilnya, kita bisa berbagi. Itu kata Siti tadi, tiba-tiba rezeki ngalir aja, Tuhan pasti kasih. Gue percaya banget itu soalnya. Jadi jangan harus mulai sesuatu yang besar, hal yang kecil. Dan 3 kata yang aku tadi catat juga dari Ira, fokus ya sama hal yang dilakukan, bikin kue. Tapi kalau fokus sama komitmen sama disiplin terus-menerus pasti gede gitu loh. Semuanya kan dari yang kecil gitu. Dulu katanya yang pemilik Harvest ya begitu juga sih. Iya, jadi ya emang mungkin gampang aku ngomongnya gitu ya. Tapi kenapa nggak dicoba gitu untuk bisa merubah cara pandang. Kalau kata Ijah bilang, dibikin simpel aja Wi katanya. Isi Ijah tuh suka gitu, bikin simpel-simpel aja deh, ngapain jadi pusing gitu ya. Jadi iya ya gitu. Caranya Icat, iya bener. Ilmunya Icat nih. Jadi hal-hal kayak gitu mungkin teman-teman sih, kalau aku sih lihat itu aja mesti di warning gitu. Nah, boleh kasih tips nggak sedikit? Boleh dong. Iya dong. Itu kan terakhir biasanya kita ada tips-tipsnya. Enggak, iya maksud gue, sorry mungkin takut waktunya udah keburu habis gitu. Jadi memang di sampai masa jam 10 kan. di masa ini terus kalau dibilang tadi Ira Ujajo udah nyentuh-nyentuh meditasi gitu ya. Meditasi sebetulnya adalah bagaimana kita mengolah nafas kita. Biar apa? Dunia kan pusing banget sekarang gitu ya. Berita begitu macam dan sebagainya itu kan pengaruhi kecemasan kita naik gitu. Jadi kita perlu satu momen, satu waktu lah dalam keseharian kita itu cuma duduk diam, tarik nafas, buang nafas gitu. Itu setiap pagi habis sholat subuh, itu lumayan bisa menjernihkan pikiran kita hari ini. Kita mau ngapain dengan siap dengan apa yang kita bakal hadapi nih hari ini. Karena emang gak gampang. Setahun ke depan masih kayak gini pastinya ya. Ini Om Pujo nih yang ngerti ekonomi ya, bakalan panjang gitu. Jadi memang pertahanan kita kudu dipersiapkan dengan cara itu. Ketika kita benar-benar jadi kayak tafakur gitu ya, sorry, kayak dalam diri tarik nafas, buang nafas makin panjang. Di situ juga kita hargain, ih gila gue masih bisa nafas ya. Nah, orang yang dikena COVID susah banget nafasnya kayak gitu. Kita makin hargain kehidupan sih gitu cerita sotoynya gitu ya. Terus jadinya sehingga hal kecil aja jadi asik-asik aja gitu. Yang penting kita ketawa ya, kata Oma, ketawa aja ya gitu. Biar semua yang berat-berat itu bisa kita lewatin. Kita tetap harus hadapin kan, nggak bisa enggak gitu. Nah sambil mulai sedikit-sedikit berbagi. Contohnya jadi kelas, makanya gue seneng banget 485. Pokoknya ada sedikit aja, mau keadaannya kayak apapun, kalau bisa ikutan kayaknya happy gitu ya. Kayak kemarin Uni, ya bikin pengumuman 485 paling keren ya. Iya ikut. Nah itu ternyata ya sumber kebahagiaan aku di grup 485 gitu. Salah satunya gitu. Ada rasa itu yang selalu muncul di kita. Yang makanya kayaknya kita guyup banget gitu ya. Ada persamaan. Rasa apa, Wi? Rasa yang pernah ada ya? Rasa yang pernah ada. Ada rasa yang pernah ada ya. Selalu kita bersama. Jadi nyanyi gue ntar ya. Nyanyi. Enggak. Ya gitu sih kalau aku lihat dari maaf teman-teman ya, dari omongan teman-teman aja sih yang aku rangkum gitu, dan itu rasanya bikin gue berbunga-bunga hatinya gitu. Oke, bagus. Keren. Oke, terima kasih. Terima kasih, Wi. Ewi. Kalau nggak salah. Terima kasih, Wi. Boleh komen nggak nih? Boleh komen nggak? Silakan. Boleh, nggak bayar. Namanya juga warung, nggak apa-apa lah. Paling Indomie. Susah Om Sis, jangan susah ya Om Amir. Keren banget tuh ya, apa namanya, penjelasan sama tipsnya. Memang kita harus menghadapi ini karena masih panjang gitu. Tapi yang terus juga yang Tari lakukan juga bagus tuh ke Bu Ita. Tapi untuk berbagi tuh kita punya nggak ya data siapa yang kira-kira dalam kondisi begini yang di 485 perlu juga kita bantu gitu. Karena kalau kita kan mungkin ya karena masih ada tabungan lah ya dikit-dikit gitu. Jadi masih bisa besok makan tuh masih ada lah. Tapi ada nggak teman-teman kita tuh yang kira-kira sampai di titik yang seperti itu, yang besok makan juga sulit gitu. Betul.
Jadi sebenarnya ada Om, betul itu. Itu ada di ya? inventaris benar. Itu setuju banget ya. Jadi yang 485 berbagi itu kalau bisa kita hidupin lagi lah, karena kayak gini kan dampaknya udah pasti banyak lah ya, yang seperti Bu Ita terus yang lain-lain. Jadi yang kayak gitu kalau bisa 485 kita berbaginya diaktifin lagi gitu. Iya, Satu boleh nambahin. Om Amir. Sorry. Ini Om Amir. Pokoknya kalau ada teman yang jualan beli, nah itu salah satu. Nah, iya. Iya betul. Beli Aku ya. boleh nggak? Boleh. Jualan, tahu situ jualan, gue beli deh. Kita Boleh. nanti nggak usah dimakan, dikasih orang lagi, boleh. Misalnya, oh gue beli buat kasih Ija gitu, beli dari punya apa gitu. Nah, ini boleh nggak nambahin? Jadi 2 orang dapat. Gitu. Boleh nambahin nggak? Ini Tari silakan. Ewi dulu bentar, Dewi satu. Ewi ya. Ya, Wi. Sedikit aja mungkin nambahin bahwa betul banget kita berbagi untuk yang kita sementara gitu, tapi juga kan ada pepatah yang bilang lebih baik kasih kail daripada ikan gitu ya. Suatu saat juga kita akan memberikan kailnya dengan cara tadi juga, atau mulai diajarin kita juga untuk berbagi cara buat dikit-dikit kayak gitu. Sama tentu kita kan juga ingin teman ada istilahnya membangkitkan semangat kerja juga teman-teman. Kecuali emang betul-betul udah nggak bisa ya kayak iya. Om Amir tadi data yang kita bantu gitu sambil mulai beri peluang karena kan hidup juga panjang. Thank you, itu aja sih. Ya Uni, silakan Uni. Aku mau nambahin dikit. Teteh Tari. Teteh. Jadi memang iya, situasi kayak gini tuh kita semua ngerasain banget sulitnya. Capek iya, sulit iya. Tapi ternyata benar dengan kita berbagi hal yang kecil aja, terus bisa bikin hati kita bahagia. Terus kita ngerjain yang tadinya buat kita tuh capek, ya kayak gue tuh semua gue kerjain sendiri, masak apa. Tapi terus ada orang yang menghargai masakan kita. Misalnya kita hanya ngasih, ya gue cuma mampu ngasih masakan gue pada saat lo sakit. Tapi terus dia appreciate, itu bikin kita bahagia. Terus kita ngelihat ke bawah, ternyata masih banyak orang yang lebih susah. Kita bisa bantu mereka, itu bikin hati tuh gimana ya. Meskipun mungkin bantuan kita nggak banyak, tapi terus dia menerimanya dengan pokoknya berbunga-bunga, dia berterima kasih, alhamdulillah, segala macam doa, rentetan doa keluar, itu bikin kita bahagia. Ternyata Allah tuh ngasih jalan buat kita mau berbuat kebaikan tuh ini loh, di saat sulit ternyata kita dikasih ladang amal yang banyak. Alhamdulillah 485 banyak banget ladang amalnya. Itu yang ngerasain banget bahwasannya Allah ngasih cobaan, tapi ngasih kita juga buka ladang pahala yang banyak. Amin. Ya udah, selain kita syukurin, jalanin aja. Kita coba tetap cari apa yang bisa kita bantu. Karena gue memang banyak banget turunnya ke bawah, jadi pasti banyak banget yang gue lihat tuh yang banyak banget yang lebih susah dari kita. Jadi alhamdulillah Allah masih kita kasih kesempatan, masih bisa makan aja, masih bisa saling berbagi, saling membantu, itu udah luar biasa banget. Dan itu ya Bu Ita, ngopi dulu. Pelajaran buat gue bahwasannya seorang ibu itu apapun akan dipertaruhkan buat anaknya, sejelek apapun anaknya. Tapi dengan keikhlasannya dia, yang bantu dia tuh banyak banget. Gitu. Maksudnya ada aja. Ya kita mau ngomong ibu nggak boleh gitu anak ibu, tapi ya tetap aja namanya seorang ibu ya udah. Nggak bisa diapa-apain. Gitu. Jadi ya selain gue sampaikan dari Bu Ita, terima kasih buat anak-anak 485, dia tuh udah sampai tadi ada yang nganter itu ya tari siapa ya, dia udah nggak ingat. 5 menit kemudian waktu Ayu telepon dia tahu, oh ya Ayu. Habis itu dia udah nggak tahu. Gitu. Tapi ya intinya pokoknya jangan putus-putusnya kita saling berbagi, kita saling ya apa yang kita punya meskipun sedikit, ya itu pasti bikin kita bahagia kok, insya Allah. Tari, mau nanya dong Tari. Ya. Update dong itu kondisinya Bu Ita gimana sih? Drop banget atau sampai jadi pelupa gitu, sama anaknya kenapa ya Tar? Bisa di-update nggak? Anaknya tuh kan 1 cowok, udah nggak kerja, nggak ngapa-ngapain gitu. Kerjanya tuh cuma, jadi kayak gini, tiap hari Bu Ita pasti telepon aku. Terus gini, Bu, media ada apa? Oh ada, itu baru pulang pagi loh itu ya. Biasanya aku habis subuh telepon, baru pulang dari mana Bu? Terus dia baru sadar, keceplosan. Enggak, maksud ibu dari depan, tapi aku tahu itu anak baru pulang. Terus gini, Bu, makanan udah diantar ya, ibu udah makan. Iya, ibu tadi nganterin Nedi lagi tidur, ibu bangunin suruh makan.
Terus kan aku bilang gini, ibu nggak harus kayak gitu. Medi kan udah gede, ibu yang perlu makan. Jadi Bu Ita tuh kadang-kadang lemes karena dia lupa makan, kan dia diabetes. Kalau dia nggak makan, gulanya drop, dia lemes kan, gitu. Jadi gunanya itu selalu ngingetin tuh kayak gitu, Bu makan, udah dikirim makanan makan. Ya emang udah lupa banget Mir. Oh, oke. Oh ya ambil 5 menit kemudian tadi dia telepon. Umurnya berapa sih? Gitu. Ya nanti mungkin ini apa buat apa namanya ya, ceritanya Tari itu banyak lah pasti dengan Bu Ita karena Tari tahu persis ya Tari ya, gimana Bu Ita struggling lah dengan hidupnya dia sendiri, kira-kira gitu. Tapi mungkin saya mau menambahkan sendiri dikit dengan yang Om Amir bilang tadi, yaitu Om Amir yang kita bisa lakukan di 485 dengan saling bantunya itu pada awal. Saya udah tadi sampaikan awal tahun kita juga udah sebuah mendata dan kita istilahnya udah mencoba dengan apa namanya bantuan langsung tunai lah bahkan pada waktu itu untuk teman-teman kita yang kurang beruntung pada waktu itu dengan shock lah COVID ini gitu. Nah kesininya salah satu tujuan kita marketplace 485 warung 485 ini tadi bergerak supaya teman-teman bisa juga dengan kreasinya ketika ada yang memunculkan nanti list ya bisa saling menjadi ajang kita untuk saling membantu. Jadi saling transaksi aja, gue mau kebutuhannya beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Nah supaya sektor itu bergerak sebenarnya. Kalau itu kan bisa membantu, jadi paling enggak bantuan itu dari kita dulu lah gitu, yang memang bisa kita Tapi tadi sore tanpa gue sebutin nama juga, teman kita juga udah ada yang gue lagi ada produk ini gitu ya. Ya gue pikir gue nggak tahu sih betul apa enggak, bener yang Ija bilang, ya beli aja dulu gitu. Ya. Beli aja dulu bagian dari kita ya, nanti soal kita coba kita produknya bagus, kita bisa sebarluaskan, pasarin lagi gitu. Kira-kira yang bisa kita bantu itu untuk sementara omongnya. Gitu. Sip, cocok Pak Bujo. Jadi nangkep juga tuh apa yang kita bisa bantu lewat marketplace atau warungnya Om Wasis dan teman-teman. Betul. Bagus tuh. Nanti ada beberapa persen mungkin kita kasih cuannya, kita ya oper-oper dikit lah ya. Ada bikin itu ya, bikin uang kasnya gitu. Ya artinya marketplace itu nanti bisa langsung kayak tadi, poinnya adalah udah ada listnya, setiap nanti mungkin batang 10 menit trading, gue pesen ini, udah lebihnya ya urusannya warung lagi gitu. Kira-kira begitu teknisnya. Terima kasih Om Amir. Ya. Terima kasih Uni. Terima kasih, alhamdulillah banyak sekali ya, meskipun kita mulai dari jam berapa tadi, jam 8 sebenarnya ya. Tapi udah banyak hal yang kita bicarakan, mulai dari tadi pengalamannya udah Daswan, Tante Ira ya, untuk kesimpulan, terus juga ada Om Pujo memberi pendapatnya dan segala macam. Nah, cuma memang harus berakhir juga acara kita gitu ya. Saya pikir karena ini akan secara tematik lah ya, kalau istilahnya minjem istilahnya Om Amir nih, tematik katanya gitu kan. Jadi nanti ke depan semuanya jadi nanti ke depan juga tentunya masing-masing ada kesempatan untuk bicara juga dengan hal-hal yang tema-tema kita yang berbeda ya, yang lebih spesifik lagi gitu kan ya. Tapi malam ini udah seneng banget gitu ya, kita bisa berbagi dengan cara ya ngobrol-ngobrol santai di suasana warung ini gitu ya, warung kita warga 485. Dan tentunya ini pun sebenarnya apa yang kita bicarakan ini itu hal-hal yang kalau orang lain dengar rasanya iya ya, mungkin menjadikan inspirasi juga gitu. Nah jadi kita nanti semakin coba ya, apakah hasil dari pembicaraan ini kita rangkum dalam bentuk tulisan supaya orang lain juga bisa
mendapatkan pelajaran hikmah dari 485 ini. Karena kalau 485 itu kalau udah bicara internalnya, wah luar biasa. Mungkin menjadi role model. Terus terang Om Pujo tuh yang tahu, ya. Kita beberapa kali jalan dengan komunitas lain. Nah, mungkin bahkan SMA 7 bilang, itu benar-benar katanya, waduh top deh kalau yang namanya angkatan lo SMA 4 gitu. Karena dia punya ciri sendiri gitu. Mereka memantau juga, mungkin senior kita juga yang lain-lain gitu. Ya. Nah, jadi ini bukannya apa-apa, kita harus tutup. Ya, tunggu. Berarti tema kita ini lumayan ya, tajir di zaman getir, kita tajir hati ya. Oh iya dong, tadi kekayaan Iya. jiwa. Jadi Itu yang dimaksud dengan tajir kan nggak mesti harus kita bicara tentang uang, tentang harta, materi gitu. Tapi yang lebih penting pada saat ini ya itu adalah bagaimana kekayaan batin kita dan terutama juga kesehatan itu jadi nomor 1 juga gitu sekarang ya, karena memang kita bisa mengalami, apalagi gue baru selesai jadi pasien isoman gitu ya, jadi bisa ngeresepin banget bagaimana enaknya sehat gitu pada saat si COVID itu melanda istilahnya menggerogoti tubuh kita gitu ya. Baik, ada satu acara lagi yang mungkin insya Allah khusus kita juga lakukan malam ini, yaitu kita mendoakan teman kita Ijul ya. Ijul tuh namanya Zulkifli bin Santoso Salim ya. Jadi mungkin wabil khusus buat beliau karena meskipun dia sedang alhamdulillah ya kondisinya sudah membaik pasca operasi, tapi dalam pemulihan ini memang ada hal-hal yang beliau masih struggling gitu ya. Tadi cukup panjang saya telepon-teleponan sama dia dan ternyata ini butuh kekuatan. Sekali lagi energi positif 485 kita butuhkan ya malam ini untuk kita berdoa khusus buat dia. Untuk itu barangkali biar doanya makbul. Ini kalau Pujo tuh sekarang profesinya udah ganti-ganti sih ya. Sekarang dari perbankan sekarang udah mulai jadi ustadz dia. Di mana-mana diminta untuk doa gitu ya. Amin. Nah, jadi tapi untuk itu kita serahkan kepada Om Pujo supaya mendoakan kawan kita Ijul ya. Sama Rasya ya, sekarang masih diisolasi soalnya. Betul, sama Rasya gitu ya. Baik, silakan Om Pujo. Ini profesi tiba-tiba dapat order lagi nih dari Om Asis. Makasih Om Asis. Pulang bawa amplop. Iya, makanya ini berkah banget nih doa ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kenapa? Yanti. Oh, alhamdulillah udah negatif juga Om. Berkat doa. Alhamdulillah. Iya, Ya semuanya Allah. teman-teman juga. Itu udah sehat kembali. Alhamdulillah. Ya mungkin setiap kesempatan kita berkumpul energi positif kita untuk mendoakan teman, kerabat, saudara yang memang saat ini masih belum belum sehat atau masih dalam kondisi yang memang dalam perawatan, sehingga kita mengumpulkanlah energi positif kita untuk mendoakan. Wabil khusus malam ini itu kita mendoakan rekan kita yang sudah lama berada di rumah sakit dan baru punya kesempatan kembali ke rumah dan akan kembali ke rumah sakit lagi karena harus menjalankan operasinya. Zulkifli bin Santoso Salim. Kemudian ada anaknya rekan kita juga, Tono, Nanda Rasya yang memang masih dalam perawatan, dan tadi Tono mohon izin untuk bisa bertemu fit call dulu katanya dengan anaknya. Marilah kita berdoa bersama, menundukkan kepala kita dengan seikhlas-ikhlasnya, mengangkat tangan kita, mohon kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala
di malam ini, kesempatan ini kita mendoakan rekan kita Zulkifli bin Santoso Salim dan Ananda Rasya agar diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk itu saya memimpin doa ini dengan cara Muslim, membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Adalah kita berdoa bersama. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rahman, ya Rahim. Malam ini kami, keluarga besar, rekan-rekan sahabat 485, mengangkat tangan, memohon kehadirat-Mu ya Allah, mendoakan rekan kami, Zulkifli bin Santoso Salim. Saat ini, rekan kami dalam keadaan yang kurang sehat. Tentunya kami ingin sekali memberikan dukungan, support ya Allah. Berikanlah kesehatan dan keselamatan untuk rekan kami Zulkifli ya Allah. Mudahkanlah segala urusannya ya Allah. Berikanlah kesehatan yang paripurna untuk beliau ya Allah. Karena esok hari berikutnya Zulkifli akan melaksanakan operasi ya Allah. Berikanlah kekuatan untuk dia dan sembuh kembali ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah segala dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Jika memang ada kesalahan yang kami perbuat. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rahman, ya Rahim. Engkaulah satu-satunya yang maha zat pelindung. Yang dapat memberikan kami. Engkau maha melihat, engkau maha mengetahui. Engkau maha kuasa ya Allah. Hanya kami yang dapat memohon kepadamu ya Allah. Atas segala apa yang engkau inginkan. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rahman, ya Rahim. Malam ini kami memohon kepadamu ya Allah. Sembuhkanlah rekan kami. Ananda Rasya binti Syarif Hartono. Syarif Hartono ya. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rahman, ya Rahim. Hanya mohon padamu lah aku memohon, hanya padamu lah kami meminta. Engkaulah yang maha penentu segalanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Makasih Om Pujo. Ya. Ini Bang Baung, ini kenapa nih kok ada splatteran suara ya? Ini Sony, nggak tahu kenapa. Oh, Om Sony, kalau malam dia ini mungkin energinya berlebih, jadi splatteran. Baik, sampai kepada akhir acara kita malam ini. Jadi jangan bosen, nanti kita bikin apakah itu seminggu sekali, 2 minggu sekali acara-acara yang mirip juga dengan ini dengan tema-tema yang berbeda. Tapi sebelumnya barangkali saya mau berpantun dikit ya. Capek-capek tadi udah bikin sedikit nih. Untuk menutup acara ini, kesimpulan boleh disimpulkan oleh masing-masing karena memang ini sistem warung, bukan model webinar, bukan model seminar, ya apa namanya konferensi gitu. Jadi silakan dicerna oleh masing-masing teman-teman ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi ada puisinya begini. 485 pergi ke pantai Ancol, jalannya lewat Gunung Sahari. Nggak nyasar tuh ya. Pas itu udah pas. Ya, malam Senin kita ngobrol sambil menikmati secangkir kopi. Nah, ini itu kan datangnya. Kopi. Nah, pulangnya sekarang. Pulang dari Ancol lewat Poncol, di tengah jalan kaki ngilu setengah mati. Karena udah tua, ya kan? Nah, kita ngobrol bukan sembarang ngobrol, tapi penuh ilmu dan inspirasi. Nah, itu ceritanya. Jadi kita udahin dulu acara kita. Silakan Om Baung.
Emang multi. Tutup mau kopi semua dong, angkat gas kopinya katanya. Ya, lupa balikin baju luriknya. Angkat. Gua kagak kopi, gua air putih. Ini pinjam tetangga. Oh, muncul air putih lihat tuh, air putih. Kita ini ya. Maksudnya di capture nih. Di foto dong. Om Baung, iya. Om Baung capture nggak bawa kopinya. apa-apa. Apa aja deh. Yang di sebelah. Ayo, keluarin kopinya semua di foto ya. Kopinya. Kopinya tempel dulu, tempel. Seruput kopi dulu.